Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perjalanan waktu, sebelum bumi dihuni, sebelum nama manusia dikenal, dan sebelum takdir dijalankan, segala sesuatu telah ditentukan oleh Sang Pencipta. Allah SWT memulai penciptaan dengan menciptakan Al-Arsh, singgasana yang agung. Kemudian Dia menciptakan Al-Qalam, pena pertama yang diperintahkan untuk menulis segala ketetapan, apa yang telah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi hingga hari kiamat. Dalam sebuah riwayat sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam." Sesungguhnya hal pertama yang Allah ciptakan adalah pena. Faqala lahu uktub. Allah berfirman kepadanya, "Tulislah." Qala ma aktub. Pena bertanya, "Apa yang harus kutulis?" Qala uktubil qadar, ma kan wa ma huwa kain ilal abad. Allah menjawab, "Tulislah takdir, apa yang telah dan akan terjadi hingga hari kiamat." 50.000 tahun setelah itu Allah menciptakan langit yang 7 dan bumi yang 7 lapis dalam 6 masa, sebagaimana yang ditegaskan dalam berbagai ayat Al-Quran. Namun sebelum penciptaan manusia, bumi telah lebih dahulu dihuni oleh makhluk-makhluk lain. Salah satunya adalah bangsa jin. Jin diciptakan dari nyala api, sebagaimana firman Allah, "Wa khalaqal janna min marijim min nar." Dan Dia menciptakan jin dari nyala api. Di antara bangsa jin ada yang taat dan ada pula yang durhaka. Sebagian dari mereka berbuat kerusakan di bumi, menumpahkan darah dan menghancurkan keseimbangan yang telah ditetapkan. Dalam konteks inilah Allah mengutus para malaikat untuk menertibkan bumi dari kerusakan yang ditimbulkan oleh jin. Para malaikat kemudian diutus untuk mengusir dan membasmi mereka dari permukaan bumi. Di tengah peristiwa ini muncul satu sosok yang kisahnya kemudian menjadi pusat dari pembangkangan dan keangkuhan, Azazil, yang kelak dikenal sebagai iblis. Menurut beberapa riwayat dari Israiliyat, Azazil dahulu adalah sosok yang paling taat kepada Allah dari kalangan jin. Ia begitu rajin beribadah dan bahkan diberi kehormatan untuk berada bersama para malaikat. Namun, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, termasuk Imam Al-Hasan Al-Basri, iblis tidak pernah berasal dari malaikat walau sesaat pun. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah, "Illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih." Kecuali iblis, ia adalah dari golongan jin, lalu ia mendurhakai perintah Tuhannya. Dalam literatur klasik seperti Al-Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir, dijelaskan bahwa sebelum bangsa jin, bumi bahkan pernah dihuni oleh makhluk lain yang disebut sebagai Al-Han dan Al-Ban, atau Al-Hin dan Al-Bin. Mereka juga telah melakukan kerusakan besar hingga akhirnya dibinasakan oleh jin yang diutus Allah untuk menertibkan mereka. Maka secara berurutan Al-Han dan Al-Ban mendahului jin, dan setelah jinlah manusia diciptakan. Ayat berikut memberi petunjuk akan keberadaan makhluk yang telah menumpahkan darah sebelum ciptaan manusia. "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'. Mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan di sana makhluk yang akan membuat kerusakan di dalamnya dan menumpahkan darah?" Ulama tafsir menjelaskan bahwa pertanyaan malaikat ini tidak timbul dari pembangkangan, melainkan dari pengetahuan sebelumnya tentang makhluk-makhluk yang pernah menghuni bumi dan melakukan kerusakan. Menariknya, jin tidak memiliki darah sebagaimana manusia. Maka siapakah makhluk yang dimaksud dalam ayat tersebut? Ulama seperti Ibnu Abbas dan Mujahid mengisyaratkan kemungkinan besar bahwa makhluk itu adalah Al-Han dan Al-Ban. Dengan demikian, bumi yang kita pijak ini telah lama menjadi panggung peradaban dan tempat ujian. Sebelum Adam alaihissalam diturunkan sebagai khalifah, telah terjadi banyak kisah yang menggambarkan ujian ketaatan, pengkhianatan, dan juga murka Allah atas makhluk-makhluk yang enggan tunduk kepada perintahnya. Kisah Azazil menjadi pelajaran penting. Ia yang dahulu dikenal sebagai ahli ibadah, lalu tergelincir karena kesombongan dan merasa lebih mulia daripada makhluk lain, hanya karena asal penciptaannya. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Iblis berkata, "Aku lebih baik darinya. Engkau ciptakan aku dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah." Inilah akar pertama dari kesombongan spiritual yang mengakibatkan terusirnya makhluk dari rahmat Allah. Sejak awal, sejarah penciptaan bukanlah semata-mata urutan kejadian, melainkan juga rangkaian ujian atas ketaatan, keikhlasan, dan pengakuan terhadap keagungan Allah.
Dalam lembaran pertama sejarah semesta, kita menyaksikan bagaimana ketaatan kepada Allah menjadi pembeda antara makhluk yang dimuliakan dan makhluk yang diusir dari kemuliaan. Pada bagian selanjutnya, kita akan memasuki salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah, penciptaan manusia pertama, Adam alaihissalam, dan awal mula permusuhan abadi antara anak cucunya dengan iblis. Setelah bumi dibersihkan dari makhluk-makhluk yang durhaka, dan setelah langit dan bumi ditata dengan sempurna, datanglah perintah ilahi yang menandai fase baru sejarah penciptaan. Allah SWT berfirman kepada para malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Khalifah di sini bukan sekedar pemimpin, melainkan makhluk yang akan menerima amanah, diuji dan diberikan kehendak bebas untuk taat atau durhaka. Dari tanah bumi yang dikumpulkan oleh malaikat, Allah menciptakan manusia pertama, Adam alaihissalam. Tanah yang digunakan bervariasi, ada yang merah, putih, hitam, dari dataran tinggi maupun rendah, maka tidak heran keturunannya pun memiliki berbagai warna kulit dan karakter. Dalam prosesnya, tanah itu dibasahi hingga menjadi tin, lalu menghitam dan berbau menjadi hamak masnun, hingga mengering dan menjadi sol-sol seperti tembikar. Dari bahan itulah jasad manusia dibentuk. Allah menciptakan Adam dengan tangannya yang maha mulia dan memuliakannya dengan meniupkan ruhnya sendiri. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Maka apabila aku telah menyempurnakannya dan meniupkan ke dalamnya ruhku, maka tunduklah kalian kepadanya dengan bersujud. Sujud yang diperintahkan bukanlah sujud ibadah, melainkan sujud penghormatan sebagai bentuk pengakuan atas kehendak dan kemuliaan ciptaan Allah. Para malaikat pun tunduk mematuhi, kecuali satu makhluk. Ia tidak termasuk golongan malaikat, namun berada di tengah-tengah mereka, iblis. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis aba ayyakuna ma'as sajidin. Maka seluruh malaikat bersujud bersama-sama, kecuali iblis. Ia enggan ikut bersama mereka yang bersujud. Penolakannya bukan karena tidak tahu, tapi karena kesombongan. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Iblis berkata, aku lebih baik darinya. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Inilah awal permusuhan abadi. Karena kesombongannya, Allah mengusir iblis dari rahmatnya. Namun sebelum pergi, iblis bersumpah untuk menyesatkan keturunan Adam hingga hari kiamat. Qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Iblis berkata, karena engkau telah menyesatkanku, sungguh aku akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Iblis tidak meminta ampun, tidak menyesal. Sebaliknya, ia meminta penangguhan waktu dan Allah mengabulkannya. Qala innaka minal munzarin. Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Maka sejak itu, bumi menjadi arena pertarungan antara dua kekuatan. Kebenaran yang dibawa para nabi dan godaan yang ditaburkan oleh iblis dan bala tentaranya. Adam pun hidup, bernafas dan mulai merasakan kesendirian. Maka Allah menciptakan pasangan untuknya dari dirinya sendiri, Hawa. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa dan menciptakan pasangannya darinya. Adam dan Hawa ditempatkan di surga. Mereka hidup dalam kenikmatan yang tidak pernah terbayangkan. Diperbolehkan makan dari seluruh pohon kecuali satu. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Dan janganlah kalian berdua mendekati pohon ini, agar kalian tidak termasuk golongan orang-orang yang zalim. Namun larangan ini menjadi celah bagi iblis. Ia tidak datang dengan terang-terangan, melainkan menyusup dengan bisikan. Fawaswasa lahuma syaitan. Maka setan membisikkan kepada keduanya. Iblis membujuk Adam dan Hawa agar memakan buah dari pohon itu. Ia menjanjikan keabadian dan kedudukan mulia. Ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Tidaklah Tuhan kalian melarang kalian dari pohon ini, melainkan karena kalian akan menjadi malaikat atau akan hidup abadi. Akhirnya mereka tergelincir. Setelah memakan buah terlarang, aurat mereka terlihat, dan mereka berusaha menutupinya dengan daun-daun surga. Lalu Allah menurunkan mereka ke bumi, tempat ujian sesungguhnya akan dimulai. Qala bitu ba'dukum li ba'din adu.
turunlah kalian, sebagian kalian menjadi musuh bagi yang lain. Namun Adam tidak seperti iblis. Ia tidak membangkang dalam kesombongan, tapi karena kelemahan sebagai manusia, ia pun menyesal dan memohon ampun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni dan merahmati kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Allah menerima taubat Adam, karena Dia Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Dengan turunnya Adam dan Hawa ke bumi, babak baru sejarah dimulai, sejarah manusia. Perjuangannya melawan hawa nafsu, menghadapi bisikan setan, dan memilih antara jalan petunjuk atau jalan kesesatan. Dan itulah ujian yang berlaku hingga hari ini. Ketika Adam alaihissalam dan Hawa diturunkan ke bumi, sebuah peradaban baru dimulai. Di bumi inilah manusia pertama memulai kehidupannya, bukan di surga, tapi di tempat yang penuh ujian, cobaan, dan takdir yang telah ditetapkan oleh Sang Maha Kuasa. Adam dan Hawa, meski awalnya sendiri, tidak dibiarkan hidup tanpa keturunan. Allah SWT mengaruniakan kepada mereka anak-anak yang menjadi awal mula populasi umat manusia. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa setiap kelahiran dari pasangan Adam dan Hawa menghasilkan sepasang anak, satu laki-laki dan satu perempuan. Dan untuk menjaga kemurnian garis keturunan, Allah mensyariatkan pernikahan silang antar saudara beda kandungan, yakni anak laki-laki dari kelahiran pertama menikahi anak perempuan dari kelahiran berikutnya dan sebaliknya. Namun di balik sistem itu tersembunyi benih pertama dari kecemburuan dan ketidakpuasan. Dua anak Adam yang paling terkenal dalam sejarah adalah Qabil dan Habil, yang dalam tradisi Yahudi dan Kristen dikenal sebagai Kain dan Abel. Habil adalah seorang gembala, ia dikenal saleh dan rendah hati, sementara Qabil adalah seorang petani, namun tidak menunjukkan tingkat keimanan yang sama seperti saudaranya. Saat perintah Allah untuk menikah datang, Qabil diminta menikahi saudari Habil, yang dari segi rupa lebih cantik, namun Qabil menolak dan ingin menikahi saudari kandungnya sendiri yang secara syariat dilarang. Adam alaihissalam menolak permintaan tersebut. Untuk menyelesaikan sengketa, keduanya diperintahkan mempersembahkan kurban kepada Allah. Barang siapa yang kurbannya diterima, maka dialah yang benar di sisi Allah. Qabil mempersembahkan hasil panennya, buah-buahan yang kurang baik, sisa dan tidak layak. Sementara Habil mempersembahkan seekor kambing terbaik yang ia miliki, gemuk dan sehat. Sebagaimana tradisi waktu itu, kurban yang diterima oleh Allah akan disambar oleh api dari langit. Dan terjadilah, api menyambar kurban Habil dan membiarkan persembahan Qabil begitu saja. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Qabil marah, bukan pada takdir, tapi pada saudaranya. Iri dan dengki membutakan akalnya. Ia mulai mengancam, laqtulannak, aku pasti akan membunuhmu. Namun Habil menjawab dengan penuh ketundukan, Laim basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak. Inni akhafullaha rabbal alamin. Jika engkau mengulurkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan mengulurkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Namun peringatan itu tidak menggugah hati Qabil. Kebencian telah menguasainya. Lalu terjadilah pembunuhan pertama dalam sejarah manusia. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa Qabil membunuh saudaranya dengan sebuah batu besar. Ada pula yang menyebut dengan menjerat lehernya. Metodenya tidak pasti, namun akibatnya jelas. Darah manusia pertama ditumpahkan di muka bumi oleh saudaranya sendiri. Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Maka jiwanya menjadikannya mudah untuk membunuh saudaranya. Lalu ia pun membunuhnya, dan jadilah ia termasuk golongan orang yang merugi. Setelah membunuh Habil, Qabil kebingungan. Ia tidak tahu bagaimana harus menyembunyikan jenazah saudaranya. Maka Allah mengirim seekor gagak yang menggali tanah untuk menguburkan bangkai saudaranya. Qabil pun menyaksikan dan belajar dari burung itu. Faba'athallahu ghuraban yabhathu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi. Lalu Allah mengutus seekor gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya bagaimana seharusnya dia menguburkan mayat saudaranya. Melihat itu, Qabil menyesal, namun penyesalannya bukan karena dosanya.
melainkan karena ketidaktahuannya. Ia berkata, "Ya wailata a'jaztu an akuna mithla hadzal ghurabi fa uwariya sawata akhi fa asbaha minan nadimin." Aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku. Sejak saat itu, hukum penguburan jenazah menjadi sunnah yang dijalankan oleh seluruh keturunan manusia. Tragedi Qabil dan Habil menjadi titik awal dari konflik internal umat manusia, pertarungan antara kecemburuan dan ketakwaan, antara hawa nafsu dan keikhlasan. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa siapapun yang membunuh tanpa hak setelah peristiwa itu, maka Qabil akan mendapat bagian dosa darinya. Tidak seorang pun dibunuh secara zalim, kecuali Qabil mendapat bagian dari dosanya, karena dia adalah orang pertama yang memulai pembunuhan. Adam alaihissalam sangat terpukul. Ia kehilangan putra solehnya dan kecewa pada putra lainnya yang menjadi pembunuh. Namun Allah menggantikan Habil dengan seorang anak soleh bernama Syith yang kelak menjadi pewaris kenabian. Dalam kisah ini kita diajarkan bahwa pembangkangan bukan hanya muncul dari musuh luar, tetapi dari dalam keluarga sendiri, dan bahwa dosa bisa diwariskan bukan secara genetik, tapi melalui teladan yang buruk. Duka mendalam menyelimuti Adam alaihissalam dan Hawa. Pembunuhan antara dua anak mereka, Qabil dan Habil, bukan hanya luka keluarga, tetapi juga permulaan catatan panjang manusia dengan dosa dan kehancuran. Namun dari kemurahannya, Allah menghibur keduanya dengan seorang anak laki-laki yang saleh. Ia dinamai Syith, yang dalam bahasa berarti anugerah atau pemberian. Dalam riwayat klasik seperti Al-Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir, Syith disebut sebagai anak paling dekat dengan Adam dan menjadi pewaris ilmu, petunjuk, serta wahyu. Sebagian besar ulama menganggap Syith sebagai nabi, meskipun Al-Quran tidak menyebutkannya secara eksplisit. Dalam hadis dan athar disebutkan bahwa ia menerima suhuf, lembaran-lembaran wahyu yang Allah turunkan sebagai pedoman awal bagi umat manusia setelah wafatnya Adam. Inna hadza lafis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya ini terdapat dalam suhuf lembaran-lembaran yang dahulu, yaitu suhuf Ibrahim dan Musa. Syith hidup di masa transisi. Ia melihat langsung peninggalan ayahnya, mewarisi risalah ketauhidan dan memimpin umat yang saat itu masih sedikit jumlahnya, namun mulai tumbuh dan menyebar. Namun, tidak semua keturunan Adam berjalan di jalan yang sama. Seiring waktu, Qabil dan keturunannya menyebar di dataran rendah, di lembah-lembah dan padang subur, sementara Syith dan anak-anaknya hidup di pegunungan, dalam ketakwaan dan ketertiban sosial yang lebih kuat. Perbedaan ini antara keturunan Qabil dan Syith bukan hanya soal geografi, tetapi juga perbedaan nilai dan keimanan. Di pegunungan, nilai-nilai wahyu dijaga, azan dikumandangkan, syariat dilestarikan, dan moral ditegakkan. Namun di lembah-lembah, keturunan Qabil mulai mengenal syahwat dunia, musik, tabuhan, perhiasan, dan tumpulnya rasa malu. Disebutkan dalam athar bahwa iblis mulai merancang siasat baru untuk merusak umat manusia. Ia mendatangi keturunan Qabil, menyamar sebagai gembala dan tukang tabuh. Ia mengajarkan kepada mereka alat-alat musik dan ritual-ritual meriah yang mengalihkan mereka dari ketundukan kepada Allah. Maka lahirlah apa yang disebut oleh sebagian ulama sebagai al-jahiliyatul ula, kejahilian pertama umat manusia. Waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Musik dan pesta membuat lingkungan mereka penuh gairah dan gelora syahwat. Perempuan mulai menampakkan kecantikan dan tubuhnya secara bebas, dan para lelaki dari keturunan Syith yang penasaran turun dari pegunungan untuk menyaksikan apa yang terjadi di lembah. Maka terjadilah pertemuan pertama antara keturunan Syith yang soleh dengan keturunan Qabil yang telah rusak. Di sanalah terjadi fitnah pertama dan perbuatan keji pertama dalam sejarah umat manusia. Sebagian ulama menyebut peristiwa ini sebagai awal mula percampuran antara kebaikan dan keburukan, awal retaknya batas antara jalan petunjuk dan jalan hawa nafsu. Namun fitnah itu tidak berhenti di sana. Setan mulai menanamkan ide bahwa api yang menyambar korban Habil dahulu adalah pertanda keagungan api, bukan keagungan Allah.
maka sebagian keturunan Qabil mulai menyembah api sebagai simbol keilahian. Ini adalah bentuk awal dari penyimpangan akidah dan penyembahan unsur alam. Ketika Adam wafat, Syith diangkat menjadi pemimpin umat dan penerus risalah. Namun tekanan budaya dan keturunan Qabil terus menyebar. Allah pun mengaruniakan keturunan kepada Syith, di antaranya Anush, kemudian Kinan dan Mahlail, yang disebut-sebut dalam sumber-sumber sebagai raja pertama yang membangun kota, istana, dan benteng, serta mengusir para jin dan setan dari wilayah-wilayah pemukiman manusia. Namun saat pembangunan itu berjalan, firasat kehancuran pun mulai tampak. Masyarakat manusia semakin besar jumlahnya, dan dengan itu datang pula ketimpangan, keserakahan, serta perselisihan. Dari masa ke masa, Allah terus memilih dari antara mereka para nabi dan utusan, agar manusia tidak tersesat dalam kegelapan fitnah dunia. Dari kesolehan Syith menuju kerusakan kaum Qabil, kita mulai melihat bagaimana fitnah terbesar umat manusia adalah dirinya sendiri, ketika ia menurunkan standar keimanan demi kesenangan sesaat. Dan ketika percampuran antara kebenaran dan kebatilan tidak lagi dibedakan, maka umat akan kehilangan arah. Ketika bumi mulai padat oleh keturunan manusia, dan ketika cahaya ketauhidan mulai meredup di tengah pesta-pesta syahwat dan kilau dunia, Allah SWT mengutus seorang nabi yang akan membawa perbaikan besar. Namanya adalah Idris alaihi salam. Ia adalah keturunan Syith, cicit anak Adam, dari silsilah Idris bin Yard bin Mahlail bin Kinan bin Anush bin Syith bin Adam. Sebagaimana dicatat oleh para ahli tafsir dan sejarah seperti Ibnu Jarir dan Ibnu Katsir, Idris adalah seorang pemimpin soleh, bijaksana, dan dikenal dengan berbagai kelebihan yang luar biasa untuk ukuran manusia di zamannya. Dalam Al-Quran, Allah menyebutnya dengan dua sifat agung. Wadhkur fil kitabi Idris, innahu kana siddiqan nabiyya, wa rafa'nahu makanan aliyya. Dan sebutlah Muhammad dalam kitab Al-Quran tentang Idris. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat jujur dan seorang nabi. Kami angkat dia ke tempat yang tinggi. Dalam ayat tersebut terkandung dua kemuliaan. Kejujuran yang menjadi tonggak kerasulan dan pengangkatan ke tempat yang tinggi yang sebagian ulama menafsirkannya sebagai naik ke langit, sebagaimana disebut dalam banyak asar dan riwayat. Idris bukan hanya seorang nabi, tetapi juga seorang ilmuwan dan reformis sosial. Ia adalah manusia pertama yang menulis dengan pena, menjahit pakaian dan memakainya, membuat peralatan untuk bertani dan berburu, serta mengatur sistem kehidupan masyarakat secara tertib dan terorganisir. Disebutkan bahwa setiap kali ia menusukkan jarum saat menjahit, lisannya tidak pernah berhenti dari zikir, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sehingga setiap gerak kerjanya menjadi ibadah, dan setiap detik waktunya menjadi pahala. Umat pada masa Idris telah menyebar luas, dan semakin luasnya wilayah manusia, semakin luas pula penyimpangan, kesombongan, dan pengabaian terhadap ajaran tauhid. Idris berdiri di tengah zaman yang kacau. Ia menyeru umatnya untuk kembali kepada jalan Allah, meninggalkan kebatilan dan memperbaiki akhlak serta tatanan sosial yang mulai hancur. Namun, tidak semua menyambut seruan itu. Sebagian manusia mengingkari seruannya, sebagian lagi meremehkannya, dan sebagian besar seperti biasa menolak dengan alasan bahwa mereka hanya mengikuti nenek moyang mereka. Sebagaimana yang dilakukan para nabi sebelumnya, Idris bersabar. Ia tidak mundur, tidak menyerah, dan tidak lelah dalam menyampaikan kebenaran. Dalam satu riwayat dari Ka'abul Ahbar, Idris pernah diberitahu oleh malaikat bahwa setiap amalannya akan diganjar dengan pahala setara seluruh amal umatnya hari itu. Maka Idris meminta agar diangkat ke langit, agar ia bisa beribadah lebih maksimal di sisi Allah dan menambah amal. Disebutkan bahwa malaikat membawanya ke langit keempat, dan di sanalah ruhnya dicabut. Ia wafat dalam keadaan suci, mulia, dan penuh cahaya amal. Riwayat ini disebutkan pula dalam kisah Isra Mi'raj saat Rasulullah SAW naik ke langit dan bertemu Idris di langit keempat. Lalu aku melewati Idris, dan ia berkata, "Selamat datang, wahai Nabi yang soleh dan saudara yang soleh." Pengangkatan Idris ke langit bukan hanya kisah spiritual. Ia adalah simbol bahwa manusia bisa mencapai derajat tinggi jika keimanan dan ilmunya bertemu dalam ketulusan. Namun, meski Idris meninggalkan pengaruh besar di kalangan umatnya yang beriman, penyimpangan tetap terus berkembang.
Sebagian dari keturunan Qabil tetap melakukan ritual-ritual sesat, dan sebagian dari keturunan Syith yang lemah imannya mulai tergoda untuk mengikuti gaya hidup kaum lembah. Maka lahirlah generasi yang mencampurkan kebenaran dan kebatilan, antara syariat dan hawa nafsu, dan dari situ lahirlah berbagai bentuk kekafiran dan kemaksiatan yang lebih rumit dari sebelumnya. Umat Idris tidak sepenuhnya bertahan. Sebagian tetap teguh di jalan tauhid, sebagian lain mulai menyembah bintang, api, dan berhala yang merupakan kelanjutan dari penyimpangan kaum sebelumnya. Maka sejarah pun mencatat bahwa setelah Idris, Allah mempersiapkan seorang nabi besar lain yang akan menghadapi umat manusia pada puncak kerusakan mereka. Dan nabi itu adalah Nuh alaihi salam, nabi dengan usia dakwah yang panjang dan ujian yang sangat berat. Seusai wafatnya Nabi Idris alaihi salam, umat manusia kembali memasuki masa ujian yang besar. Kebijaksanaan dan petunjuk yang dahulu terjaga mulai pudar. Ajaran para nabi yang membawa cahaya mulai tergantikan oleh khurafat dan hawa nafsu. Generasi setelah Idris mulai melupakan hakikat penciptaan mereka. Namun sebelum kegelapan menyelimuti sepenuhnya, Allah masih menghadirkan sosok-sosok hamba yang soleh sebagai pelita dalam gelapnya zaman. Disebutkan dalam tafsir dan athar bahwa 5 tokoh terkenal hidup di masa itu. Mereka adalah Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr. Mereka bukan nabi, tetapi hamba-hamba Allah yang amat dicintai oleh masyarakatnya karena keikhlasan dan pengabdian mereka kepada agama. Wad dikenal sebagai orang dermawan yang memberikan hasil kebunnya kepada kaum miskin. Suwa' mengobati orang-orang sakit dengan tulus. Yaghuth mengajari anak-anak akhlak mulia dan kisah para nabi. Ya'uq mendamaikan perselisihan di tengah masyarakat. Dan Nasr mengamati pergerakan bintang untuk membantu orang dalam perjalanan dan waktu ibadah. Mereka hidup dan meninggal dalam keadaan soleh. Dan disinilah ujian itu dimulai. Setelah kelima tokoh ini wafat, masyarakat sangat kehilangan. Rasa cinta dan penghormatan kepada mereka meluap. Bukan hanya dalam doa, tetapi dalam bentuk pengagungan yang berlebihan. Lalu setan datang, bukan dalam wujud hitam menakutkan, melainkan melalui ide yang tampaknya baik. Setan membisikkan, "Kenapa tidak kalian buat patung mereka, agar kalian selalu mengingat kebaikan mereka dan meneladaninya?" Dan masyarakat melakukannya. 5 patung didirikan, bukan untuk disembah, tapi sebagai simbol dan inspirasi. Namun masa demi masa berlalu. Anak cucu mereka tumbuh tanpa mengetahui sejarah sesungguhnya. Mereka hanya tahu bahwa patung-patung itu selalu dimuliakan. Lalu mereka pun berdoa kepada patung-patung itu, meminta hujan, kesembuhan, rezeki, dan keselamatan. Inilah awal mula syirik pertama dalam sejarah manusia. Allah mengabadikan peristiwa ini dalam firman-Nya, وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. Dan mereka berkata, "Janganlah kamu sekali-kali meninggalkan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula meninggalkan Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr." Syirik yang awalnya adalah kecintaan yang berlebihan berubah menjadi penghambaan penuh, dan inilah yang paling dibenci Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa mempersekutukannya. Sejak itu bumi menjadi gelap, hanya sedikit yang bertauhid. Kebanyakan manusia tunduk kepada patung-patung yang mereka buat sendiri. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa setanlah yang menamakan patung-patung itu, mengabadikan nama-nama mereka dan mewariskan pengutusan dari generasi ke generasi. Maka sejarah mencatat bahwa penyembahan berhala tidak bermula dari kekufuran terang-terangan, tetapi dari pengagungan berlebihan terhadap orang soleh. Dan dari sinilah syirik menyebar ke berbagai penjuru bumi. Setan telah berhasil mengalihkan manusia dari ibadah kepada Allah menjadi pemujaan kepada makhluk. Allah pun memerintahkan untuk mengutus seorang Rasul baru, seorang Nabi yang akan berdakwah tidak 1 atau 2 tahun, tapi selama 950 tahun. Dialah Nuh alaihi salam, Nabi Agung yang akan menyuruh umatnya untuk kembali kepada Tauhid dan memperingatkan mereka akan azab besar yang akan datang jika mereka terus berada dalam kesesatan dan kesombongan.
Di tengah zaman penuh penyembahan berhala dan kesesatan spiritual, di saat manusia tidak lagi mengenal Rabb mereka, Allah SWT mengutus seorang Rasul pertama dalam sejarah umat manusia. Dia adalah Nuh alaihi salam. Disebutkan dalam Al-Quran, "Laqad arsalna Nuhan ila qawmihi faqala ya qawmi a'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh, inni akhafu alaikum adaba yaumin azim." Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan selainnya bagi kalian. Sungguh aku takut kalian akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat." Dakwah Nuh bukan berlangsung dalam hitungan bulan atau tahun. Ia menyeru umatnya selama 950 tahun, sebagaimana difirmankan oleh Allah, "Falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina 'ama." Maka ia tinggal di tengah mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Sepanjang masa itu, Nuh berdakwah siang dan malam, secara terang-terangan maupun secara rahasia, namun hanya sedikit yang mendengarkan. Qala rabbi inni da'awtu qawmi laylan wa nahara, falam yazidhum du'ai illa firara. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyuruh kaumku malam dan siang, namun seruanku tidak menambah apa-apa bagi mereka selain lari dari kebenaran. Kaum Nuh semakin sombong. Mereka menyumbat telinga, menutup diri dengan kain, dan menyombongkan diri dalam penolakan. Mereka berkata, "Ma naraka illa basyaram mithlana." Kami tidak melihat engkau wahai Nuh kecuali hanyalah manusia biasa seperti kami. Lebih dari itu, mereka menuduhnya pendusta dan memaksa agar ia mendatangkan azab sebagai bukti. Tapi Nuh tidak menyerah. Ia tetap sabar dan penuh kasih sayang kepada umatnya. Ia berkata, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara." Maka aku katakan kepada mereka, "Mohonlah ampun kepada Tuhan kalian. Sungguh Dia Maha Pengampun. Dia akan menurunkan hujan dari langit kepada kalian dengan deras, dan memberikan kalian harta serta anak-anak, serta menjadikan bagi kalian kebun-kebun dan sungai-sungai." Namun, setiap ajakan dihadapi dengan penghinaan. Mereka menantang, "Qalu ya Nuh qad jadaltana fa aktsarta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin." Wahai Nuh, sungguh engkau telah berbantah dengan kami, dan engkau telah memperpanjang bantahan itu. Maka datangkanlah kepada kami azab yang engkau ancamkan kepada kami, jika engkau termasuk orang-orang yang benar. Di saat itu, Nuh meminta kepada Allah untuk tidak membiarkan satupun dari orang-orang kafir itu tetap hidup. "Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara." Ya Rabbku, janganlah engkau biarkan seorang pun dari orang-orang kafir itu tinggal di bumi. Doa ini bukan karena amarah pribadi, melainkan karena wahyu dari Allah bahwa tidak akan ada lagi yang beriman setelah ini. "Annahu la yu'mina min qaumika illa man qad aman." Bahwa tidak akan beriman dari kaummu kecuali orang yang telah beriman. Maka Allah memerintahkan Nuh untuk membangun sebuah kapal besar di tengah daratan. "Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina." Dan buatlah bahtera itu di bawah pengawasan dan wahyu dari kami. Kaum Nabi Nuh alaihi salam yang melihat pembuatan kapal itu semakin mengejek. Mereka menertawakan Nabi Nuh, seorang nabi yang dianggap gila karena membangun perahu di tempat tak berair. Wa yasna'ul fulka wa kullama marra 'alaihi mala'um min qaumihi sakhiru min. Dan dia membuat kapal, maka setiap kali pemuka kaumnya lewat, mereka mengejeknya. Namun Nabi Nuh hanya menjawab, "In taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun." Jika kalian mengejek kami, maka kami pun akan mengejek kalian sebagaimana kalian mengejek kami. Hingga akhirnya hari yang dijanjikan itu tiba. Air menyembur dari tanur, sebuah tanda dari bumi. Langit pun terbuka dan hujan tercurah tanpa henti. "Fafajjarnal arda 'uyunan faltaqal ma'u 'ala amrin qad qudir." Lalu kami jadikan bumi memancarkan mata air dan langit menurunkan hujan, hingga bertemulah air-air itu menurut ketentuan yang telah ditetapkan. Nabi Nuh memasukkan ke dalam kapal orang-orang beriman dan sepasang dari tiap-tiap makhluk hidup, jantan dan betina. "Qul nahmil fiha min kullin zawjayn itsnaini wa ahlak illa man sabaqa 'alaihi al-qaul." Kami berfirman, "Bawalah ke dalam kapal itu sepasang dari tiap-tiap jenis dan keluargamu, kecuali yang telah ditetapkan akan binasa."
Salah satu yang tidak ikut adalah anak Nuh sendiri. Meski dipanggil berkali-kali, sang anak menolak. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Aku akan berlindung ke gunung yang dapat melindungiku dari air. Qala la 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Tidak ada yang dapat melindungi hari ini dari azab Allah kecuali orang yang diberi rahmat. Gelombang besar pun memisahkan mereka. Anaknya tenggelam bersama seluruh kaumnya. Setelah berhari-hari dan berbulan-bulan, kapalnya akhirnya berlabuh di atas gunung Al-Judi. Wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidhal ma'u wa qudiyal amr. Dikatakan, wahai bumi, telanlah airmu, wahai langit, berhentilah. Maka air pun surut dan perkara pun selesai. Azab telah selesai, yang tersisa hanyalah mereka yang beriman. Demikianlah akhir dari generasi durhaka. Dan dari para penumpang kapal Nuh itulah manusia kembali memulai kehidupan di muka bumi. Setelah air bah surut dan kapal Nabi Nuh alaihissalam berlabuh di atas gunung Al-Judi, dunia telah berubah. Segala bentuk kehidupan sebelumnya telah musnah, kecuali yang berada di atas kapal. Dari kapal itu, Allah memulai kembali perjalanan umat manusia. Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh, innahu kana 'abdan syakura. Keturunan dari orang-orang yang kami bawa bersama Nuh, sungguh dia adalah hamba yang banyak bersyukur. Nuh memiliki 4 putra, namun hanya 3 yang selamat. Mereka adalah Sam, Ham, dan Yafis. Anak keempat, Kan'an, memilih untuk tidak ikut dan tenggelam bersama kaum yang kafir. Dari ketiga anak inilah seluruh umat manusia yang ada di bumi hari ini berasal. Para ahli sejarah dan ulama tafsir menyebut mereka sebagai 3 cabang besar umat manusia. Sam, leluhur bangsa Arab dan Bani Israel. Sam dianggap sebagai anak paling utama dari Nabi Nuh. Dari garis keturunannya lahir banyak nabi dan rasul, di antaranya Ibrahim, Ishak, Yakub, Musa, Isa, hingga Muhammad SAW. Sam dan keturunannya menyebar ke wilayah timur dan selatan, Yaman, Syam, dan wilayah Jazirah Arab. Ia adalah nenek moyang bangsa Arab, Ibraniyin, dan sebagian bangsa Persia. Sam Abul Arab. Sam adalah ayah dari bangsa Arab. Ham, leluhur bangsa Afrika dan Mesir. Dari Ham lahir 4 anak utama, Kush, Misraim, Fud, dan Kan'an. Wilayah mereka mencakup benua Afrika dan sebagian Asia Barat Daya. Kush adalah leluhur bangsa Nubia dan Habasyah atau Ethiopia. Misraim adalah nenek moyang bangsa Mesir kuno. Fud disebut sebagai leluhur bangsa Amazik atau Barbar. Dan Kan'an mendiami wilayah Syam, terutama Palestina, Libanon, dan Suriah. Mereka membangun peradaban awal Mesir, mendirikan kota, piramida, serta sistem pertanian dan irigasi yang sangat maju. Dari Misraim lahirlah peradaban Mesir tertua, yang kelak menjadi salah satu pusat besar dunia kuno. Yafith, leluhur bangsa Eropa dan Asia Utara. Keturunan Yafith menyebar ke wilayah utara dan barat. Turk, Romawi, Yunani, serta bangsa-bangsa di sekitar Laut Hitam, Asia Tengah, dan hingga Skandinavia. Nama-nama seperti Ya'juj dan Ma'juj disebut sebagai bagian dari keturunan Yafith menurut sebagian riwayat tafsir. Salah satu anaknya, Madai, diyakini sebagai leluhur bangsa Media dan Persia bagian utara. Seiring berjalannya waktu, keturunan Nabi Nuh pun mulai menetap, membangun rumah, menanam ladang, dan membentuk komunitas. Inilah awal mula peradaban manusia pasca banjir. Namun, sebagaimana siklus sejarah yang telah berulang, kesolehan tidak diwarisi secara mutlak. Kebanyakan dari generasi berikutnya lupa akan pesan-pesan tauhid. Mereka mulai menuhankan raja, matahari, bulan, dan kembali kepada patung yang dahulu telah mereka tinggalkan. Dari sinilah muncul nama-nama seperti Ad, Thamud, dan berbagai bangsa yang kelak akan menjadi sasaran dakwah para nabi berikutnya. Dari kedamaian pasca banjir, umat manusia kembali tersesat dalam cinta dunia, kesombongan, dan penindasan. Maka Allah pun mengutus kembali nabi-nabi kepada keturunan Nuh. Yang pertama di antaranya adalah Hud alaihissalam dari kaum Ad, cucu dari Sam bin Nuh.
Dari satu keluarga manusia lahirlah berbagai bangsa dan bahasa, namun pesan Allah tetap satu. Wahai manusia, sembahlah Tuhan kalian yang esa, dan jangan sekali-kali kalian sekutukan Dia dengan apapun. Dari keturunan Sam bin Nuh, lahirlah bangsa yang dikenal dalam sejarah dengan nama Ad. Mereka mendiami wilayah Al-Ahqaf, sebuah kawasan bergunung pasir antara Yaman dan Oman saat ini, dekat pesisir Laut Arab. Kaum Ad terkenal dengan tubuh mereka yang besar dan kekar. Mereka adalah kaum raksasa, pemilik teknologi dan kekuatan luar biasa. Irama dhatil imad, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Kaum Ad di kota Iram yang mempunyai bangunan-bangunan tinggi yang belum pernah dibangun seperti itu di negeri-negeri lain. Mereka membangun tenda-tenda raksasa dengan tiang-tiang menjulang, menggali sumur, membuat istana, dan membangun kemegahan peradaban dengan rasa abadi. Namun, kemajuan fisik tidak sejalan dengan kemurnian spiritual. Kaum Ad mulai menyembah berhala, mengagungkan kekuatan, dan menghina para pendakwah. Mereka berkata, "Siapa yang lebih kuat dari kami?" Lupa bahwa kekuatan mereka hanyalah titipan dari Allah. Allah pun mengutus kepada mereka seorang nabi dari kalangan mereka sendiri, Hud alaihi salam. Nabi Hud adalah keturunan dari kaum mereka, bukan asing, bukan orang luar. Namun seruannya tidak mereka terima. Ia berkata, "Ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh, afala tattaqun." Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia bagi kalian. Tidakkah kalian bertakwa? Namun para pemuka kaum Ad menjawab dengan ejekan, "Inna lanaraka fi safahati wa inna lanadhunnuka minal kadhibin." Kami benar-benar melihatmu dalam keadaan bodoh, dan kami menduga bahwa engkau termasuk orang-orang yang berdusta. Namun Nabi Hud tetap sabar. "Ya qaumi laisa bi safahatu walakinni rasulun min rabbil alamin." Wahai kaumku, tidak ada kebodohan padaku, tetapi aku ini adalah utusan dari Tuhan seluruh alam. Ia mengingatkan mereka akan nikmat Allah, tubuh mereka yang kuat, tanah mereka yang subur, air yang melimpah, dan kota-kota megah yang mereka bangun. Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuhin wa zadakum fil khalqi bastah. Ingatlah ketika Dia menjadikan kalian sebagai pengganti setelah kaum Nuh dan menambahkan kekuatan pada tubuh kalian. Namun kaum Ad tetap membangkang. Mereka semakin sombong dan justru membangun istana-istana megah di puncak bukit, seolah mereka tidak akan mati. Atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'bathun. Apakah kalian membangun monumen pada setiap bukit dengan sia-sia? Mereka hidup dalam ilusi keabadian. Mereka tidak hanya menolak dakwah Nabi Hud, tetapi menantang azab, sebagaimana umat Nabi Nuh sebelumnya. Azab itu datang dalam bentuk yang tak mereka duga. Bukan gempa, bukan air bah, tapi angin. Inna arsalna alaihim rihan sarsaran fi yaumin nahsim mustamir. Kami telah mengirim kepada mereka angin yang sangat dingin pada hari yang terus-menerus membawa kesialan. Angin itu menderu siang dan malam, selama 7 malam dan 8 hari berturut-turut, memusnahkan semua yang mereka bangun. Tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlim munqair. Angin itu mencabut manusia, seakan-akan mereka adalah batang kurma yang tumbang. Kota mereka hancur, tubuh-tubuh mereka terlempar, dan tiada satupun yang selamat, kecuali Nabi Hud dan orang-orang yang beriman. Fanjainahu walladhina ma'ahu birahmatin minna. Kami selamatkan Hud dan orang-orang yang bersamanya sebagai rahmat dari kami. Kesombongan yang dibangun oleh kekuatan, kemegahan yang tidak disandarkan pada keimanan, akhirnya diterpa oleh angin murka dari langit. Dan demikianlah sunatullah. Setiap kaum yang menolak risalah Allah dan bersikukuh dalam kesesatan akan dihancurkan dengan cara yang paling sesuai dengan sifat mereka. Setelah kaum Ad dimusnahkan, bumi kembali tenang. Namun tidak lama di wilayah Al-Hijr antara Hijaz dan Syam lahirlah sebuah bangsa baru, Tsamud. Bangsa yang mewarisi kemegahan, kekuatan, dan kesombongan dari kaum Ad. Tsamud dikenal sebagai pemahat batu. Mereka membangun rumah-rumah di pegunungan cadas,
mengukir istana di dalam batu dan membuat benteng dari karang keras. Wa tanhituna minal jibali buyutan farihin, dan kalian pahat rumah-rumah dari gunung-gunung dengan penuh kebanggaan. Mereka hidup dalam kemewahan, keamanan, dan kelimpahan rezeki. Namun seperti generasi sebelumnya, mereka mulai melupakan siapa yang memberikan semua itu. Allah mengutus kepada mereka seorang nabi dari kalangan mereka sendiri, Salih alaihi salam. Ia adalah lelaki terpandang, cerdas, jujur, dan terpercaya. Kaum Tsamud sendiri sebelumnya mengakui keutamaan Salih. Namun ketika ia mulai menyeru kepada tauhid dan meninggalkan berhala, mereka menolak. Qalu ya Salihu qad kunta fina marjuwan qabla hadha atanhana an na'budu ma ya'budu abauna. Mereka berkata, wahai Salih, dahulu engkau menjadi harapan di tengah kami. Apakah engkau melarang kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Namun Nabi Salih bersabar. Ia menyeru dengan kelembutan, mengingatkan akan nikmat dan azab, dan menawarkan mereka jalan keselamatan. Tetapi mereka menuntut bukti nyata, sebuah mukjizat. Mereka berkata, jika engkau benar-benar nabi, maka keluarkanlah dari batu besar itu seekor unta. Bukan sembarang unta. Mereka menyebutkan syarat, harus keluar dari batu, dalam kondisi bunyi-bunyi keras, dengan ciri tertentu dan mengandung anak. Maka Allah pun mengabulkan. Hatihi naqatullahi lakum ayah. Inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat bagi kalian. Namun unta ini bukan sekedar pertunjukan. Allah memerintahkan agar unta ini mendapat giliran minum sehari dan kaum Tsamud minum di hari lainnya. Unta itu tidak boleh disakiti, tidak boleh diganggu, dan tidak boleh dibunuh. Wala tamassuha bisu'in faya'khudhakum 'adzabun qarib. Janganlah kalian menyakitinya agar kalian tidak ditimpa azab yang dekat. Namun hati mereka telah keras, ketakutan mereka berubah menjadi kedengkian. Para pemuda kaum menyusun rencana. Mereka menunjuk seorang penjahat untuk membunuh unta tersebut. Dan akhirnya unta betina mukjizat itu disembelih. Fa'aqarun naqata wa'atau an amri rabbihim. Wa qalu ya Salihu tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Mereka membunuh unta itu. Dan mereka menyombongkan diri terhadap perintah Tuhan mereka. Mereka berkata, wahai Salih, datangkanlah kepada kami azab yang engkau janjikan jika engkau benar-benar Rasul. Nabi Salih memperingatkan, "Tamatta'u fi darikum thalathata ayyam, dzalika wa'dun ghairu makdzub." Nikmatilah kehidupan kalian di rumah selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak akan didustakan. 3 hari, waktu mereka tersisa untuk bertaubat. Namun mereka malah menyusun rencana pembunuhan terhadap Nabi Salih. Allah pun menggagalkan rencana itu, dan azab yang dijanjikan akhirnya turun. Fa'akhadhathumus sayhah, maka suara keras mengguncang mereka. Fa'asbahu fi diyarihim jathimin, dan mereka pun binasa di tempat tinggal mereka dalam keadaan sujud tak bergerak. Petir dari langit menghantam mereka, bumi bergetar. Bangunan yang dipahat di gunung tak mampu melindungi mereka. Nabi Salih dan pengikutnya telah diselamatkan. Namun saat ia berpaling dari kaumnya yang binasa, ia berkata, "Fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalat rabbi wa nasahtu lakum, walakin la tuhibbunan nasihin." Maka Salih meninggalkan mereka seraya berkata, "Wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan risalah Tuhanku dan memberi nasihat, tetapi kalian tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat." Di lembah batu yang kini hanya tersisa jejak ukiran dan reruntuhan, tertanam satu pesan abadi. Jangan pernah menolak kebenaran hanya karena ia datang dalam bentuk yang tidak kita harapkan. Di antara lembah yang subur dan kota yang makmur, terdapat 2 wilayah yang kelak dikenal dengan nama Sodom dan Gomora. Keduanya terletak di sekitar Laut Mati, yang dahulu dikenal dengan sebutan Al-Buhairah Al-Mayyitah. Kota-kota ini tidak kekurangan rezeki. Mereka diberi oleh Allah tanah yang subur, iklim yang mendukung, dan kemudahan dalam hidup. Namun mereka juga dikenal dengan penyimpangan moral dan seksual yang tak pernah dilakukan oleh kaum-kaum sebelumnya. Allah mengutus kepada mereka seorang nabi, Lut alaihi salam. Nabi Lut adalah keponakan dari Nabi Ibrahim alaihi salam dan merupakan salah satu nabi pilihan Allah untuk mengembalikan misinya kepada fitrah dan kesucian. Namun ketika Nabi Lut datang membawa risalah, ia dihadapkan pada kaum yang menyimpang secara ekstrim. A'innakum lata'tuna dzukrana minal alamin wa tadharuna ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum
Mengapa kalian mendatangi sesama laki-laki dari semua makhluk dan meninggalkan pasangan yang diciptakan Tuhan kalian untuk kalian? Kaum Nabi Lut adalah kaum pertama yang menghalalkan homoseksualitas secara terbuka. Mereka mempraktikannya dengan terang-terangan di pasar, jalanan, bahkan menjadikan itu bahan ejekan dan hiburan. Dan lebih parahnya lagi, mereka tidak hanya menolak nasihat Nabi Lut, tetapi juga menantangnya. Akhriju ala Lutim min qaryatikum innahum unasu yatatahharun. Usirlah keluarga Lut dari kota kalian, karena mereka adalah orang-orang yang sok suci. Kalimat mereka ini menunjukkan puncak kedurhakaan moral, menjadikan kesucian sebagai bahan celaan. Tetapi Nabi Lut tetap menyeru, tetap memperingatkan, sampai ia berseru dengan keputusasaan. Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dan keluargaku dari apa yang mereka perbuat. Allah pun mengabulkan doanya, dan sebelum azab datang, 3 malaikat diutus, Jibril, Mikail, dan Israfil, dalam wujud manusia tampan, untuk menyampaikan kabar kehancuran dan menguji kaum tersebut. Mereka datang sebagai tamu ke rumah Nabi Lut. Ketika berita menyebar bahwa ada lelaki-laki tampan di rumah Nabi Lut, kaumnya pun berbondong-bondong mendatangi tamu itu, bukan untuk menghormati tamu, tetapi untuk merusak kehormatannya. Nabi Lut berusaha mencegah mereka, bahkan menawarkan putri-putrinya untuk dinikahi secara syar'i. Namun mereka menolak. Qala haula'i banati hunna atharu lakum. Wahai kaumku, inilah putri-putriku, mereka lebih suci untuk kalian. Lalu para malaikat menyatakan identitas mereka dan memerintahkan Lut dan keluarganya untuk keluar di malam hari, kecuali istrinya, karena ia termasuk orang yang berpihak kepada kaumnya. Faljainahu ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin. Maka kami selamatkan dia dan keluarganya, kecuali istrinya, ia termasuk orang yang binasa. Ketika fajar mulai menyingsing, azab Allah pun diturunkan. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Maka ketika datang perintah kami jungkir balikkan kota itu, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar bertubi-tubi. Musawwamatan 'inda rabbik wa ma hiya minadh dhalimin biba'id. Yang diberi tanda dari Tuhanmu, dan azab itu tidaklah jauh dari orang-orang zalim lainnya. Seluruh kota terangkat ke langit oleh malaikat Jibril, lalu dibalikkan dengan suara menggelegar dan dihujani batu panas, hingga tidak tersisa satupun jiwa yang hidup. Tempat itu kini menjadi laut mati, dan hingga hari ini airnya tetap asin, sunyi, tanpa kehidupan, seolah menjadi saksi abadi dari murka Allah terhadap kaum yang menormalisasi dosa. Kesombongan kaum Nabi Nuh ditenggelamkan air, kesewenang-wenangan kaum 'Ad diterpa angin, kekafiran kaum Samud disambar petir, dan kebejatan kaum Nabi Lut ditunggang balikkan oleh langit dan dibenamkan ke dalam bumi. Ini bukan hanya kisah sejarah, ini adalah peringatan abadi bahwa ketika dosa disambut dengan kebanggaan dan kebenaran dianggap hina, maka azab Allah tak akan lama lagi menanti. Di tengah dunia yang tenggelam dalam penyembahan berhala dan bumi yang diwarisi oleh para raja tiran, lahir seorang manusia pilihan yang kelak dijuluki oleh seluruh umat langit dan bumi sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Dialah Ibrahim alaihi salam. Nama yang disebut dalam lebih dari 60 ayat Al-Quran disebut oleh Nabi Muhammad SAW sebagai kakek tertinggi dalam silsilah kenabian. Ibrahim dilahirkan di Babilonia dalam masyarakat yang menyembah bintang, patung, dan raja. Ayahnya sendiri yang disebut dalam Al-Quran sebagai Azar adalah pembuat berhala untuk raja terbesar pada masa itu, Namrud bin Kan'an. Idh qala li abihi azar atattakhidhu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Ketika ia berkata kepada ayahnya, Azar, apakah engkau menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan? Sungguh aku melihatmu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Sejak muda Ibrahim merenung, ia menatapi langit malam, ia menyaksikan bintang, bulan, dan matahari. Namun semua itu terbit dan tenggelam, dan ia berkata, aku tidak mencintai yang tenggelam. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan lurus, dan aku bukanlah dari golongan orang musyrik. Ibrahim menemukan kebenaran tauhid bukan dari warisan leluhur, tetapi dari akal, hati, dan wahyu.
Maka Nabi Ibrahim pun mulai menyeru umatnya, mengajak ayahnya, kaumnya, dan bahkan penguasa tertinggi, Namrud, untuk kembali kepada Allah. Namun jawabannya adalah penolakan dan ancaman. Qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Mereka berkata, bakar saja dia, dan tolonglah Tuhan-Tuhan kalian jika kalian hendak bertindak. Sebelumnya, Nabi Ibrahim melakukan aksi monumental. Ia menghancurkan semua patung berhala dan menyisakan satu berhala terbesar. Ketika ditanya siapa pelakunya, Nabi Ibrahim menjawab, bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Yang melakukannya adalah patung terbesar itu. Tanyakanlah kepadanya jika ia dapat berbicara. Kaumnya terdiam. Mereka sadar berhala-berhala itu tidak dapat berbicara, tidak dapat menolong, bahkan tidak dapat membela diri. Namun hawa nafsu mereka lebih kuat dari akal sehat. Mereka membangun api besar dan melemparkan Nabi Ibrahim ke dalam kobaran itu. Namun Allah berfirman, ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Api yang membakar seluruh kayu dan batu tidak membakar sehelai rambut pun dari tubuh Nabi Ibrahim. Itulah mukjizat dan itulah tanda bagi umat manusia bahwa kebenaran akan selalu dijaga oleh Allah. Setelah peristiwa itu, Nabi Ibrahim meninggalkan negerinya bersama istrinya Sarah dan kemudian istrinya yang kedua, Hajar. Nabi Ibrahim memulai perjalanan agung, perjalanan membawa tauhid ketiga benua, dari Babilonia ke Syam, dari Mesir ke Mekah. Dari dirinya lahir dua garis besar umat akhir zaman. Dari Ishak lahir bangsa Bani Israel dan para nabi seperti Yakub, Musa, dan Isa. Dan dari Ismail kelak lahir Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi. Wa ja'alna fi dzurriyyatihim an-nubuwwata wal kitab, dan kami jadikan pada keturunan mereka kenabian dan kitab. Di Makkah, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail diperintahkan membangun Ka'bah, sebuah rumah ibadah pertama yang diangkat di muka bumi untuk tauhid. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna. Dan ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar rumah Ka'bah bersama Ismail, mereka berdoa, ya Rabb kami, terimalah dari kami. Ibrahim hidup dalam pengorbanan. Ia diuji dengan meninggalkan Hajar dan Ismail di padang tandus. Ia diuji dengan perintah menyembelih anaknya. Ia diuji dengan pengasingan dan penolakan. Namun dalam semua itu ia tetap teguh, tetap sabar, tetap berserah kepada Allah. Maka Allah menjadikannya sebagai Khalil, kekasih Allah. Wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Dan sejak saat itu semua risalah besar yang akan datang adalah kelanjutan dari bangunan yang telah ditegakkan oleh Nabi Ibrahim. Setelah ujian demi ujian, doa panjang Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya dikabulkan. Allah menganugerahinya dua anak, dari dua istri yang salihah, dan dari dua wilayah yang jauh terpisah. Keduanya membawa jejak risalah, dan menjadi cikal bakal dua poros utama sejarah kenabian. Mereka adalah Ismail, putra dari Hajar, dan Ishak, putra dari Sarah. Ismail lahir dari rahim Hajar, di tengah usia tua Ibrahim yang sebelumnya tak kunjung dikaruniai anak. Namun begitu ia lahir, Allah menguji cinta dan ketaatan sang ayah. Rabbi habli minas salihin, fabasyarnahu bighulamin halim. Ya Rabbku, karuniakanlah kepadaku anak yang salih. Maka kami kabarkan kepadanya tentang seorang anak yang lembut hatinya. Begitu Ismail menginjak masa menyusui, Allah memerintahkan sesuatu yang mengejutkan. Tinggalkanlah Hajar dan Ismail di sebuah lembah tandus yang tak berpenghuni. Tanpa protes, tanpa keraguan, Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya di lembah Bakkah, sebuah dataran panas yang kelak akan dikenal sebagai Makkah. Saat air habis dan tangisan bayi mengguncang langit, Hajar berlari antara bukit Safa dan Marwah 7 kali dalam kehausan dan harapan, hingga malaikat Jibril menghentakkan tumitnya, dan dari bumi keluarlah Zam-Zam, air yang penuh berkah yang hingga hari ini tidak pernah kering. Inilah awal mula pemukiman Makkah, awal mula tawaf dan sa'i, awal mula panggilan haji, dan awal mula peradaban tauhid di Jazirah Arab. Ismail tumbuh sebagai sosok yang kuat dan bijak. Ia belajar memanah, berburu, dan menjadi pemimpin kaum Jurhum. Namun ujian belum selesai.
Saat Ismail remaja, Nabi Ibrahim kembali bermimpi. Mimpi menyembelih anaknya sendiri. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ismail tidak ragu. Ia menjawab, ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Keduanya berserah total kepada Allah. Namun saat pisau akan menyentuh lehernya, wa fadainahu bidhabhin azim, maka kami tebus dia dengan sembelihan yang agung. Sejak saat itu, ibadah kurban menjadi syariat yang diwariskan, pengingat bahwa cinta kepada Allah harus melebihi cinta kepada siapapun. Kemudian bersama Ismail, Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, mengangkat batu demi batu dan menegakkan pusat ibadah dunia. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Rabb kami, terimalah dari kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan mereka berdoa pula, wa ba'ath fihim rasulam minhum, dan utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka. Rasul itu kelak adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara itu, Sarah juga diberi kabar gembira. Di usia senjanya, ia akan melahirkan seorang anak, Ishak. Fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub. Kami beri kabar gembira kepada Sarah tentang kelahiran Ishak, dan dari Ishak akan lahir Yakub. Ishak tumbuh di tanah Syam. Dari keturunannya lahir Yakub, lalu Yusuf, hingga Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, dan Isa alaihimussalam. Inilah jalur kenabian Bani Israel yang menyebarkan risalah ke wilayah Palestina, Mesir, dan Levan. Namun seperti sejarah yang terus berulang, sebagian dari mereka tunduk kepada Allah, sebagian lainnya menolak, dan pada akhirnya ketika risalah terakhir turun, jalur Ismaillah yang Allah pilih untuk mengakhiri nubuah dan menyempurnakan syariat. Dua anak dari satu Nabi Agung mewakili dua jalur besar pewarisan agama langit, tauhid yang ditanam di padang pasir dan syariat yang diturunkan di tanah para nabi. Dari rahim jalur kenabian Ishak lahirlah Yakub alaihi salam, seorang nabi mulia yang juga dikenal dengan nama Israel, dan dari anak-anak beliaulah kelak lahir Bani Israel, bangsa yang dipilih oleh Allah, diuji oleh sejarah dan disebut berkali-kali dalam kitab suci. Yakub adalah sosok ayah yang lembut, sabar, dan penuh kasih. Namun dari sekian anak-anaknya, ada satu yang paling menonjol dalam keindahan wajah dan keluhuran akhlak. Dialah Yusuf, anak dari Rahil, cahaya yang kelak akan bersinar di tanah asing dan menjadi lambang kesabaran, keindahan, dan kemenangan atas kezaliman. Yusuf kecil pernah bermimpi, Inni ra'aitu ahada asyara kawkabaw wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan, semuanya bersujud kepadaku. Sang ayah, Nabi Yakub, segera mengerti, ini bukanlah mimpi biasa, ini adalah nubuah, pertanda bahwa anak ini akan mengalami ujian dan kemuliaan besar. Namun ia memperingatkan, wahai anakku, jangan kau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, sebab kecemburuan bisa membutakan nurani, dan cinta seorang ayah bisa menjadi percikan api bagi hati yang dengki. Kecemburuan yang membara akhirnya melahirkan konspirasi. Saudara-saudara Yusuf berpura-pura mengajak bermain, lalu melemparnya ke dalam sumur tua, dan kembali pulang dengan baju berlumuran darah palsu. Fi ghayabatil jub, di dasar sumur yang gelap gulita, Yusuf, anak kecil yang lembut, kini hanya berteman sunyi, dingin batu, dan deru air di kedalaman yang tak terlihat cahaya. Namun di balik kegelapan itu, Allah merancang takdir agung. Karavan pedagang melewati sumur itu. Mereka menemukan Yusuf, lalu menjualnya di pasar Mesir dengan harga yang murah. Wasyarahu bithamanin bakhsin darahim ma'dudah, dan mereka menjualnya dengan harga yang rendah, beberapa dirham saja. Namun meski dianggap remeh oleh manusia, ia sangat tinggi di sisi Allah. Ia masuk ke rumah seorang pejabat Mesir, Al-Aziz. Di sanalah ujian berikutnya datang, fitnah perempuan, godaan keinginan, dan penjara karena kehormatan.
Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada apa yang mereka serukan kepadaku. Yusuf lebih memilih di penjara demi menjaga kehormatan daripada tunduk pada hawa nafsu dan menjadi pengkhianat. Di penjara, Yusuf menjadi penafsir mimpi yang terkenal, hingga suatu hari Raja Mesir bermimpi sesuatu yang aneh. 7 sapi kurus memakan 7 sapi gemuk, 7 tangkai gandum kering dan 7 yang hijau. Tak seorang pun dapat menakwilkannya, kecuali Yusuf. Ia menjelaskan, akan datang 7 tahun masa subur, lalu 7 tahun paceklik, dan manusia harus bersiap. Raja pun terkesima dan memanggil Yusuf untuk diangkat sebagai penguasa logistik negeri. Ij'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Jadikan aku pengurus perbendaharaan negeri. Sungguh aku penjaga yang amanah dan berilmu. Dari sumur kehinaan, Yusuf kini duduk di singgasana kemuliaan dan Allah memenuhi janjinya. Kelaparan melanda Palestina. Anak-anak Nabi Yakub datang ke Mesir mencari makanan tanpa tahu bahwa yang mereka hadapi adalah saudara yang dulu mereka buang. Namun Nabi Yusuf tidak membalas dendam. Ia menjamu, memaafkan, dan akhirnya memeluk mereka semua. Ia berkata, La tathriba alaikumul yaum. Tidak ada celaan atas kalian hari ini. Semoga Allah mengampuni kalian. Ia juga meminta mereka membawa ayahnya, Nabi Yakub, ke Mesir. Sang ayah yang telah menangis hingga matanya buta, akhirnya kembali memeluk anak yang ia cintai. Alqahu ala wajhihi fartadda basira. Dia meletakkan baju pada wajah ayahnya, maka Yakub kembali melihat. Dan mimpi masa kecil itu pun menjadi nyata. Wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujada. Ia angkat kedua orang tuanya ke atas singgasana dan saudara-saudaranya sujud kepadanya. Itulah puncak takdir seorang anak saleh yang memilih kesabaran di atas kemarahan, ketakwaan di atas hawa nafsu, dan pemaafan di atas dendam. Dari keluarga Yakub kita belajar bahwa cinta bisa menguji, dengki bisa membutakan, tetapi kesabaran akan selalu menang. Dan dari Yusuf kita belajar bahwa dari dalam sumur pun Allah bisa mengangkat hambanya setinggi langit. Di negeri Sungai Nil, di tengah kejayaan Mesir kuno yang dipenuhi piramida dan patung-patung dewa, berkuasalah seorang raja yang dikenal dengan satu nama, Firaun. Ia bukan hanya penguasa politik, ia memproklamirkan diri sebagai Tuhan. Faqala ana rabbukumul a'la. Maka Firaun berkata, akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Dalam kekuasaan absolut ini, Bani Israel menjadi budak, disiksa, dibunuh, dan dijauhkan dari kemerdekaan jiwa. Di tengah tirani ini, Allah menumbuhkan sebuah benih yang kelak akan mengguncang singgasana Firaun dan membebaskan satu umat dari perbudakan. Dialah Musa bin Imran. Ia lahir dari keluarga Bani Israel di masa ketika setiap bayi laki-laki dibunuh begitu lahir. Namun perintah Allah datang, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih fa idza khifti 'alaihi fa alqihi fil yam. Dan kami wahyukan kepada ibu Musa, susuilah dia, dan jika engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkan dia ke sungai. Sungai Nil yang menjadi saksi perintah kejam Fir'aun kini menjadi saksi penjagaan Allah. Bayi Musa ditemukan oleh istri Fir'aun, Asia, yang memohon agar suaminya tidak membunuhnya. Qurratu 'ainil li walak, la taqtuluh. Dia adalah penyejuk mata bagiku dan bagimu, jangan kamu membunuhnya. Maka Allah menjadikan musuh terbesarnya membesarkan nabinya sendiri di dalam istananya. Dan sebagai tanda kasihnya, Allah mempertemukan kembali Musa dengan ibunya sebagai pengasuh. Faradadnahu ila ummihi kay taqarra 'ainuha wa la tahzan. Maka kami kembalikan dia kepada ibunya agar sejuk matanya dan tidak bersedih. Musa tumbuh menjadi lelaki yang kuat dan berani. Suatu hari dalam membela seorang Bani Israel, ia tak sengaja membunuh seorang Mesir. Maka ia menjadi buronan dan Allah membimbing langkahnya menuju Madian, tempat ia akan bertemu istri dan mertuanya. Di Madian, Musa menemukan ketenangan dan menapaki jalan kenabian yang akan mengubah sejarah manusia. Dalam perjalanan pulang dari Madian menuju Mesir, Musa melihat api di Gunung Tur. Namun itu bukan api biasa. Inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Sesungguhnya aku adalah Tuhanmu, maka tinggalkanlah kedua sandalmu. Sesungguhnya engkau berada di lembah suci.
tua. Di sanalah Allah menunjuknya sebagai Rasul dan memberikan 2 mukjizat besar, tongkat yang berubah menjadi ular besar, tangan yang bersinar putih tanpa cacat, dan 1 misi utama, pergilah kepada Fir'aun, katakan kepadanya, aku adalah utusan Tuhan semesta alam. Nabi Musa berdiri di hadapan Fir'aun. Ia tak gentar, ia tak mundur. Ia berkata, Arsil ma'ya Bani Israel. Lepaskan Bani Israel bersamaku. Fir'aun merendahkan Nabi Musa. Bukankah aku yang membesarkanmu dan engkau sekarang datang menentangku? Namun Nabi Musa tak gentar. Qala fa'altuha idza wa ana minadh-dhallin. Aku pernah melakukan pembunuhan orang dan saat itu aku belum mendapat petunjuk. Lalu Fir'aun mengumpulkan penyihir-penyihir terbaik Mesir. Dalam pertarungan akbar di hadapan rakyat, mereka melempar tali dan tongkat mereka, dan ilusi ular menyebar di tanah. Namun ketika Nabi Musa melempar tongkatnya, فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ, maka seketika itu juga tongkat itu menelan semua yang mereka sihirkan. Para penyihir tersungkur sujud. Amanna bi Rabbi Musa wa Harun, kami beriman kepada Tuhan Musa dan Harun. Fir'aun marah, ia semakin kejam. Namun Allah memerintahkan Nabi Musa untuk membawa umatnya pergi. Ketika Fir'aun dan tentaranya mengejar, di depan mereka terbentang laut, di belakang mereka pedang. Kaum Nabi Musa panik, namun Nabi Musa berkata, Kalla inna ma'ya Rabbi sayahdin. Tidak, sesungguhnya bersamaku Tuhanku, dia akan memberi petunjuk kepadaku. Lalu Allah wahyukan, pukullah tongkatmu ke laut, maka laut pun terbelah. 11 jalan kering terbuka di tengah lautan. Kaum Nabi Musa menyeberang, dan ketika Fir'aun masuk, Allah menenggelamkan dia dan pasukannya. Dan hari itu tirani tumbang dan kebebasan menang. Nabi Musa adalah nabi dengan keberanian singa, kesabaran seorang pejuang, dan kedekatan dengan Allah yang membuatnya disebut dalam Al-Quran, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah telah berbicara kepada Musa secara langsung. دندرة قد تناهت إلى أسماعنا فأنكرناها وما أحسب خالد. Laut telah terbelah, Fir'aun telah tenggelam, dan umat Bani Israel telah bebas dari perbudakan berabad-abad. Namun, kebebasan fisik bukanlah akhir perjalanan. Setelah selamat dari laut, Allah membawa mereka ke wilayah padang pasir luas, tempat ujian keimanan sejati akan dimulai. Tempat itu bernama Padang Tih, tanah gersang antara Mesir dan Syam. Tempat yang akan mereka tempuh selama 40 tahun lamanya. Sungguh ironis, begitu Allah selamatkan mereka dari laut dan dari Fir'aun, mereka melewati kaum penyembah berhala dan berkata, Ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, buatkanlah untuk kami Tuhan seperti Tuhan-Tuhan mereka. Padahal baru saja mereka melihat mukjizat lautan terbelah, namun iman mereka goyah karena melihat patung yang dihias. Nabi Musa marah dan mengingatkan mereka Allah lah satu-satunya Tuhan yang menyelamatkan mereka dari musuh yang paling kuat. Allah memanggil Nabi Musa ke Gunung Tur selama 40 malam untuk menerima wahyu Taurat, kitab suci yang akan menjadi pedoman bagi Bani Israel. Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'in maw'izatan wa tafsilan li kulli syai', dan kami tuliskan untuknya di atas loh-loh batu segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan. Namun, saat Nabi Musa sedang bermunajat, umat yang ditinggalkannya justru berbuat syirik. Mereka membuat patung anak sapi dari emas yang dibuat oleh seorang bernama Samiri, dan mereka menyembahnya. Ia mengatakan bahwa itu adalah Tuhan mereka dan Tuhan Musa. فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٍ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِيَ. Lalu Samiri mengeluarkan untuk mereka anak sapi dari emas yang berbunyi. Mereka berkata, inilah Tuhan kalian dan Tuhan Musa, tetapi dia lupa. Ketika Nabi Musa kembali, ia membawa Taurat di tangannya. Namun yang ia temukan adalah umatnya menari mengelilingi berhala. Ia murka, melemparkan loh Taurat ke tanah, dan menarik saudaranya, Nabi Harun yang ditugasi menjaga umat. Qala ya Harun ma mana'aka idh ra'aitahum dhallu alla tattabi'an afa 'asaita amri. Wahai Harun, apa yang menahanmu ketika kau melihat mereka sesat? Mengapa engkau tidak mengikuti perintahku? Nabi Harun menjelaskan bahwa ia telah berusaha mencegah, namun khawatir terjadi perpecahan. Nabi Musa pun kembali kepada Allah, memohon ampun atas umat yang keras kepala.
Meski Allah telah menyelamatkan mereka, memberi makanan mana sejenis manisan dari langit dan salwa, burung puyuh, serta menaungi mereka dengan awan di padang panas, tetapi mereka tetap mengeluh. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu agar Dia mengeluarkan bagi kami tanaman di bumi seperti bawang, bawang putih, kacang dan lentil. Mereka lebih memilih makanan duniawi dan merendahkan nikmat surgawi. Maka Allah hukum mereka untuk berkeliling di padang Tih selama 40 tahun tanpa tanah, tanpa arah, tanpa tujuan. فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 sanah yatihuna fil ard. Tanah suci itu diharamkan bagi mereka selama 40 tahun. Mereka akan tersesat di bumi. Dan di tengah kesesatan itu, Nabi Musa tetap berdiri, memimpin dengan sabar, membawa Taurat, dan tetap menjadi suara wahyu di tengah umat yang memberontak. Kisah ini bukan sekedar sejarah. Ini adalah refleksi zaman. Bagaimana manusia bisa diselamatkan oleh mukjizat, namun tetap terikat pada syahwat dan nostalgia dosa. Bani Israel telah bebas secara jasad, namun hati mereka masih terpenjara dalam dunia. Empat 40 tahun Bani Israel berjalan di padang Tih, padang tandus tak bertuan. Selama itu pula Nabi Musa alaihissalam membimbing umat yang terus diuji antara keimanan dan pembangkangan. Ia membawa Taurat, ia naik ke Gunung Tur, ia berbicara langsung dengan Allah. Namun sebagian besar umatnya tetap saja membangkang. Dan di usia senjanya, Nabi Musa berdiri dari kejauhan, menatap tanah suci yang dijanjikan, Baitul Maqdis. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah wahai kaumku, nikmat Allah atas kalian. Ia serukan seruan terakhir, masuklah ke tanah yang dijanjikan untuk kalian. Namun mereka menjawab, fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah, kami akan duduk di sini. Mereka takut, mereka enggan berjuang, dan mereka kembali menolak perintah Allah. Nabi Musa memohon kepada Allah, ya Rabb, izinkan aku memasuki tanah suci itu walau hanya sejengkal. Namun Allah tidak mengizinkannya karena kaumnya belum siap dan tanah itu baru akan diwarisi oleh generasi setelah mereka. Dalam satu hadis sahih Rasulullah SAW bersabda, seandainya aku di sana, niscaya aku akan menunjukkan kepada kalian tempat Musa dimakamkan di sisi bukit dekat jalan menuju Baitul Maqdis. Nabi Musa wafat di padang Tih, di luar tanah yang dijanjikan, setelah kehidupan panjang penuh pengorbanan dan sabar yang tak terbalas oleh umatnya. Ia tidak wafat sebagai penguasa, tidak sebagai pemilik tanah, tetapi sebagai seorang pemimpin agung yang mewariskan jalan kenabian dan keimanan. Sepeninggal Nabi Musa, Allah mengangkat Yusha bin Nun, murid setia Nabi Musa, sebagai pemimpin Bani Israel. Dialah yang pernah menemani Nabi Musa dalam pencarian Khidir, dan kini dialah yang memimpin penaklukan tanah suci. Namun perjuangannya belum selesai. Umat yang lemah imannya tidak serta-merta berubah. Ketika perintah untuk berperang datang, mereka masih membawa sifat takut dan ragu. Tapi Yusha memimpin dengan tegas, dan akhirnya setelah generasi tua wafat dan generasi baru tumbuh, mereka pun memasuki tanah itu dengan izin Allah. Hari itu hari penaklukan. Bukan hari kemuliaan bagi pedang dan tombak, tetapi hari kemenangan bagi ketaatan dan sabar. Nabi Yusha memasuki Baitul Maqdis dengan kerendahan hati, bersujud, memuji Allah atas janji yang dipenuhi. Namun bahkan saat itu, sebagian dari Bani Israel melanggar perintah Allah. Mereka disuruh masuk kota dalam keadaan sujud dan merendahkan diri, namun mereka masuk sambil menghina, melompat dan mencemooh. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ. Maka orang-orang zalim itu mengganti perkataan dengan yang bukan diperintahkan. Lalu kami turunkan kepada mereka siksa dari langit. Satu generasi telah gugur di padang Tih. Satu generasi baru telah masuk tanah suci. Namun penyakit lama tetap belum sembuh. Keras kepala, membangkang, dan mudah lupa. Nabi Musa alaihissalam telah wafat.
tetapi kisahnya hidup dalam setiap lembaran Al-Quran. Ia nabi yang berbicara langsung kepada Tuhannya, memimpin umat yang paling banyak ujiannya, dan menjadi lambang keteguhan seorang hamba di tengah badai keingkaran. Setelah masa pengembaraan dan konflik panjang, setelah zaman para hakim dan nabi-nabi pembimbing Bani Israel, Allah memberikan mereka seorang raja yang berbeda, raja sekaligus nabi. Dialah Daud alaihissalam, bukan sekedar pemimpin militer, bukan sekedar raja yang kuat, tetapi hamba Allah yang khusyuk, yang suaranya membuat gunung dan burung ikut bertasbih bersamanya. Ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayr, wahai gunung-gunung dan burung-burung bertasbihlah bersamanya. Nabi Daud awalnya adalah seorang pemuda biasa, terkenal karena keberaniannya dan ketulusannya dalam beribadah. Ketika Jalut, raja yang zalim, menentang pasukan Talut, tak seorang pun berani maju. Namun Daud muda melangkah ke depan, dan dengan izin Allah menjatuhkan Jalut hanya dengan satu lemparan. Faqatala Dawud Jalut wa atahu Allahul mulka wal hikmah. Maka Daud membunuh Jalut, dan Allah memberikan kepadanya kerajaan dan hikmah. Daud kemudian menjadi raja Bani Israel, dan Allah mengajarkannya keadilan, membuat baju besi, dan menganugerahkan suara yang lembut hingga makhluk pun tunduk. Ia adalah hamba yang menangis dalam malam, dan hakim yang adil di siang hari. Nabi Daud wafat, dan kekuasaan itu turun kepada anaknya, Sulaiman alaihissalam. Allah tidak hanya memberinya kerajaan, tetapi juga ilmu, kenabian, dan kekuasaan atas makhluk selain manusia. Wa waritha Sulaimanu Dawud wa qala ya ayyuhan nasu 'allimna mantiqat tayri wa utina min kulli syai'. Sulaiman mewarisi Daud dan berkata, wahai manusia, kami diajarkan bahasa burung dan diberi segala sesuatu. Nabi Sulaiman berbicara dengan burung, semut, bahkan jin. Ia mengendalikan angin, membangun istana dari kristal dan emas, dan memimpin dengan hikmah dan ketundukan kepada Allah. Dalam salah satu perjalanan militernya, pasukannya hampir menginjak sekumpulan semut. Namun sang raja Nabi mendengar teriakan seekor semut. Ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduh. Wahai para semut, masuklah ke sarang kalian agar tidak diinjak oleh Sulaiman dan pasukannya. Nabi Sulaiman pun tersenyum dan bersyukur. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak. Ya Rabb, ilhamkanlah aku agar selalu bersyukur atas nikmatmu. Inilah pemimpin sejati, yang meski menguasai dunia, hatinya tetap takut kepada Tuhannya. Nabi Sulaiman mendengar kabar dari burung hudhud tentang seorang ratu yang menguasai Sabak, yang menyembah matahari bukan kepada Allah. Nabi Sulaiman mengirim surat, Allah ta'adu alayya wa'tuni muslimin. Janganlah kamu berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku dengan berserah diri menjadi Islam. Sang Ratu Balqis datang dan disambut dengan keajaiban. Singgasananya sendiri sudah berada di istana Nabi Sulaiman bahkan sebelum ia tiba. Ia melihat lantai istana seperti lautan kaca, dan ia sadar bahwa kekuasaan yang dimiliki Nabi Sulaiman bukanlah kekuasaan biasa. Rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Ya Tuhanku, aku telah menzalimi diriku, dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Namun, meski menguasai jin, angin, dan hewan, Nabi Sulaiman tetap tahu kekuasaan itu fana, yang kekal hanya amal dan iman. Nabi Sulaiman wafat dalam keadaan berdiri, bersandar pada tongkatnya, sementara jin-jin masih bekerja, mengira ia masih hidup. Ketika tongkatnya dimakan rayap dan jasadnya jatuh, barulah mereka sadar bahwa mereka tidak mengetahui yang gaib. Falamma kharra tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamunal ghaiba ma labithu fil 'adzabil muhin. Tatkala ia jatuh, taulah para jin bahwa kalau mereka mengetahui yang gaib, mereka tidak akan tetap dalam siksaan yang menghinakan itu. Nabi Daud dan Sulaiman, dua raja yang tak sekedar berkuasa, tetapi menundukkan dunia demi langit, menyebarkan keadilan di bumi, dan menunjukkan bahwa kerajaan sejati adalah ketundukan pada wahyu. Sejarah Bani Israel penuh dengan cahaya para nabi.
dan penuh pula dengan pengingkaran terhadap mereka. Setiap kali datang kepada mereka seorang nabi yang mengajak kepada kebaikan, mereka membunuhnya, dan bila tak bisa membunuh tubuhnya, mereka membunuh pesan dan ajarannya. Wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq, dan mereka membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Setelah wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam, Bani Israel terpecah, kerajaan melemah, syariat ditinggalkan, dan dunia dikejar tanpa batas. Namun, di tengah gelap, Allah masih menurunkan cahaya-cahaya kecil yang agung, cahaya yang menerangi malam panjang sebelum datangnya fajar terakhir, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Zakaria adalah seorang lelaki tua, tulus dan penuh kasih. Ia mengasuh Maryam, wanita suci yang dipilih Allah, dan meskipun rambutnya telah memutih, ia tetap memohon, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Rabbku, karuniakanlah kepadaku anak yang baik dari sisimu. Sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Allah menjawab dengan sesuatu yang luar biasa. Ia dikaruniai Yahya, anak yang suci, lembut, dan pemberani dalam menyampaikan kebenaran. Ya Yahya khudil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya. Wahai Yahya, peganglah kitab itu dengan kuat. Yahya dikenal sebagai nabi yang penuh kasih, namun juga tegas terhadap penguasa zalim. Ia menentang pernikahan yang diharamkan oleh Raja Herodes, dan karena keberaniannya, ia dibunuh. Kepalanya dipenggal dan dipersembahkan di istana. Sementara tubuhnya tetap menjadi simbol kemuliaan dan keteguhan. Itulah nasib seorang nabi yang memilih kebenaran daripada keselamatan pribadi, yang mati berdiri daripada hidup dalam tunduk pada batil. Sementara itu, Maryam tumbuh dalam penjagaan Allah. Dalam mihrab suci yang setiap kali dimasuki Zakaria, ia menemukan makanan yang tak dikirim oleh tangan manusia. Lalu datanglah malaikat Jibril, mengabarkan berita yang akan mengubah dunia. Innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhul Masih Isa bin Maryam. Maryam terkejut. Ia tak pernah disentuh lelaki, namun inilah mukjizat. Isa akan lahir tanpa ayah dengan kalimat kun fayakun. Jadilah, maka jadilah ia. Sejak lahir, Isa menjadi tanda kekuasaan Allah. Ia berbicara dalam buaian, Inni Abdullahi ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Dia memberiku kitab dan menjadikanku nabi. Ia tumbuh dengan hikmah, menyembuhkan orang buta dan kusta, menghidupkan orang mati dengan izin Allah, dan menyeru Bani Israel kembali kepada Taurat dan Injil. Namun sekali lagi, kaumnya mengingkarinya. Para pendeta dan ahli hukum takut kehilangan kekuasaan. Mereka bersekongkol dengan Romawi untuk membunuhnya. Ketika rencana penyaliban terjadi, Allah selamatkan nabinya. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, tetapi diserupakan bagi mereka. Nabi Isa diangkat ke langit, dan kelak di akhir zaman ia akan kembali turun, menghancurkan salib, membunuh Dajjal, dan menegakkan keadilan. Dan di masa sepi kenabian, di tengah kekosongan wahyu selama berabad-abad, di tanah tandus Makkah, langit kembali bersuara. Seorang anak yatim dari Quraisy yang kelak akan menjadi penutup para nabi telah lahir, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Adam hingga Isa, dari Gunung Tur hingga Baitul Maqdis, dari Taurat hingga Injil, semua nabi datang membawa satu pesan, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia. Namun setelah risalah terputus dan bumi hampir lupa arah, Allah menurunkan cahaya terakhir. Dunia telah lama diam. Langit tak lagi mengirim wahyu sejak diangkatnya Nabi Isa ke langit. Manusia hidup dalam masa yang disebut fatrah minar rusul, masa kekosongan kenabian. Agama-agama langit telah diselewengkan, kitab-kitab diubah, kebenaran ditutupi oleh kerak fanatisme dan tirani keilmuan. Di tanah Arab, Makkah menjadi pusat berhala. Ka'bah yang dibangun Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam dikelilingi oleh 360 berhala. Setiap suku memiliki Tuhan sendiri. Orang-orang disembelih untuk Lata dan Uzza, anak perempuan dikubur hidup-hidup. Perempuan diwariskan seperti harta benda, dan manusia kehilangan arah hidupnya. Namun, justru dari tanah gersang inilah Allah memilih penutup para nabi.
dan dari kegelapan itulah cahaya paling terang akan lahir. Di tahun yang dikenal sebagai Amul Fil atau tahun gajah, tahun ketika pasukan Abraha datang untuk menghancurkan Ka'bah, lahirlah seorang anak yatim dari Bani Hashim, keturunan langsung dari Ismail alaihissalam. Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ia lahir tanpa ayah, dan tidak lama setelah itu ibunya Aminah binti Wahab wafat. Ia diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib, lalu oleh pamannya Abu Thalib. Ia tumbuh sebagai anak jujur, terpercaya, dikenal oleh masyarakat dengan gelar Al-Amin, yang terpercaya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup di tengah masyarakat yang rusak, namun tak pernah ikut tenggelam dalam kerusakan itu. Ia tak pernah menyembah berhala, tak pernah meminum khamar, tak pernah berkata dusta. Ia dikenal santun, bijak, dan menyejukkan. Dan di usia 25 tahun, ia menikahi seorang wanita mulia, Khadijah binti Khuwailid. Pernikahan ini menjadi sumber ketenangan, dan Khadijah menjadi pendukung utama misi kenabiannya kelak. Nabi Muhammad SAW sering menyendiri, menyepi dari hiruk-pikuk jahiliyah. Ia pergi ke Gua Hira di Jabal Nur untuk tafakur dan merenung. Hingga suatu malam 17 Ramadan, malam ketika langit kembali bersuara, datanglah Jibril dan berkata, "Iqra," bacalah. "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq," bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. "Khalaqal insana min 'alaq," menciptakan manusia dari segumpal darah. "Iqra wa rabbukal akram," bacalah, dan Tuhanmu adalah yang maha mulia. Rasul gemetar. Ia pulang dalam keadaan takut, dan Khadijahlah yang menyelimuti dan menenangkannya. "Demi Allah, dia tidak akan menghinakanmu. Engkau menyambung silaturahim, membantu yang lemah, menolong yang susah." Khadijah kemudian membawa beliau kepada Waraqah bin Naufal, seorang pendeta yang memahami Injil dan Taurat. Waraqah pun berkata, "Ini adalah namus atau wahyu yang pernah datang kepada Musa. Seandainya aku masih muda, niscaya aku akan menolongmu saat kaummu mengusirmu." Nabi Muhammad SAW terkejut. "Apakah mereka akan mengusirku?" Waraqah menjawab, "Tidak seorang pun datang membawa seperti yang kau bawa, kecuali akan dimusuhi." 3 tahun pertama dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Hanya orang-orang terdekat yang masuk Islam: Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, dan Abu Bakar As-Siddiq. Namun setelah itu datang perintah, "Fasda' bima tu'mar wa'arid 'anil musyrikin." Sampaikanlah secara terang-terangan apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Nabi Muhammad SAW naik ke Bukit Sofa, menyuruh penduduk Makkah, "Wahai kaum Quraisy, jika aku katakan kepada kalian bahwa ada pasukan di balik gunung ini akan menyerbu kalian, apakah kalian akan percaya?" Mereka menjawab, "Kami tak pernah mendapati engkau berdusta." Lalu ia berkata, "Maka ketahuilah, aku adalah utusan Allah kepada kalian." Maka mulailah badai. Penolakan datang, penyiksaan menimpa, tapi risalah itu telah turun, dan langit takkan mencabutnya kembali. Dari seorang yatim yang dibesarkan di tanah gersang, lahir sebuah cahaya yang akan menyinari seluruh dunia. Engkau bukan penyair, engkau bukan orang gila, engkau adalah rahmat bagi semesta alam. Wahyu telah turun, tugas kenabian telah dimulai, namun jalan yang terbentang bukanlah hamparan permadani, melainkan duri, siksaan, dan pengusiran. Inilah fase Makkah, fase paling berat dalam sejarah dakwah, namun juga fase paling gemilang dalam sejarah kesabaran. 3 tahun pertama, Rasulullah SAW berdakwah secara sembunyi, dari rumah ke rumah, dari bisik ke bisik. Namun setelah datang perintah, "Fasda' bima tu'mar wa'arid 'anil musyrikin," sampaikanlah secara terang-terangan apa yang diperintahkan kepadamu, dakwah berubah menjadi seruan terbuka, dan sejak itu tekanan pun datang dari segala penjuru. Para sahabat Nabi SAW adalah yang pertama menerima ujian. Bilal bin Rabah ditindih dengan batu besar di padang pasir dan hanya berkata, "Ahad, Ahad." Ammar bin Yasir bersama ayah dan ibunya disiksa hingga ibunya Sumayyah menjadi syahidah pertama dalam Islam, ditusuk tombak oleh Abu Jahal. Khabbab bin Arad disetrika punggungnya dengan bara api hingga kulitnya mengelupas. Namun di tengah semuanya, tak satu pun dari mereka mundur dari imannya.
Quraisy menyusun berbagai strategi, mengejek Nabi sebagai orang gila, penyair, bahkan dukun, membujuk Abu Thalib agar menghentikan dakwah keponakannya, menawarkan wanita, harta, dan kekuasaan agar Nabi menghentikan seruannya. Namun Rasulullah SAW menjawab dengan tegas, "Demi Allah, jika mereka meletakkan matahari di kananku dan bulan di kiriku agar aku meninggalkan dakwah ini, aku takkan berhenti hingga Allah menampakkannya atau aku binasa karenanya." Ketika dakwah semakin menyebar, Quraisy menyusun boikot total terhadap Bani Hashim dan Bani Muthalib. Tidak ada jual beli, tidak ada pernikahan, tidak ada makanan masuk. Selama 3 tahun, Nabi dan para sahabat bertahan di lembah yang gersang, memakan daun-daunan, menahan lapar, dan tetap berzikir. Siksa yang lahir dari tubuh tidak mampu membungkam cahaya yang telah turun ke dalam jiwa. Di tahun ke-10 kenabian, 2 cahaya utama dalam hidup Nabi SAW padam. Khadijah, istri tercinta, pendukung pertama dakwah, wafat dalam pelukannya dalam keadaan lapar dan lemah. Abu Thalib, sang paman, pelindung dari gangguan Quraisy, wafat tanpa mengucap syahadat, meski hatinya yakin terhadap kebenaran keponakannya. Tahun itu dikenang sebagai Amul Huzn, tahun duka cita, dan Nabi berjalan sendiri, terluka tapi tetap berdiri, karena risalah ini lebih besar dari rasa kehilangan pribadi. Dalam upaya mencari wilayah yang bisa menerima Islam, Rasulullah SAW pergi ke Taif. Namun yang ia temui bukan sambutan, melainkan ejekan dan lemparan batu. Darah mengalir dari tumitnya, dan saat malaikat penjaga gunung datang menawarkan pembalasan, Rasulullah SAW menjawab, "Aku berharap dari keturunan mereka akan lahir orang yang menyembah Allah." Itulah rahmat terbesar yang pernah dikaruniakan kepada dunia, seorang nabi yang datang bukan untuk mengutuk, tapi untuk menyelamatkan. Di puncak keletihan batin, Allah mengundang Nabi ke langit, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu ke langit ke-7, bertemu para nabi dan menghadap langsung kepada Rabb-Nya. Di sana diwajibkan salat, sebuah hadiah langit untuk membangun kembali kekuatan ruh. Isra dan Mi'raj bukan pelarian, tapi pengokohan bahwa meski bumi menolak, langit telah membuka semua pintunya. Setelah 12 tahun berdakwah di Makkah, dengan sabar dan tanpa kekerasan, Allah membuka jalan baru, Madinah, kota yang kelak menjadi pusat peradaban Islam. Kaum Ansar berbaiat di Aqabah, berjanji untuk melindungi Nabi seperti melindungi diri dan keluarga mereka. Maka datanglah perintah hijrah, sebuah langkah yang bukan sekedar pindah tempat, tapi memulai lembaran baru dalam sejarah manusia. Makkah adalah madrasah iman, tempat para sahabat ditempa dalam sabar, tawakal, dan istiqomah. Dan dari sanalah muncul generasi terbaik yang kelak akan mengguncang 2 imperium dunia, Romawi dan Persia. Setelah 12 tahun penuh derita di Makkah, setelah pemboikotan, cemoohan, dan penindasan, datanglah perintah itu, hijrah. Hijrah bukan sekedar perpindahan fisik, tetapi revolusi peradaban. Hijrah adalah jembatan antara iman yang diuji dan iman yang membangun. Bersama sahabatnya, Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah SAW meninggalkan Makkah secara sembunyi. Mereka berlindung di Gua Thur, dikejar oleh pasukan Quraisy, hingga jejak kaki mereka hampir ditemukan. Namun Allah berfirman, "Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." Ketika ia berkata kepada sahabatnya, "Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Dan bersama angin gurun serta langkah unta, Nabi tiba di Madinah, disambut dengan seruan, "Tala'al badru alaina." Telah terbit bulan purnama atas kami. Itulah permulaan negara Islam. Langkah pertama Rasulullah SAW di Madinah adalah membangun Masjid Nabawi, bukan hanya tempat salat, tetapi pusat pemerintahan, madrasah ilmu, dan titik temu semua elemen masyarakat. Di tempat itu, Rasulullah SAW menyusun Piagam Madinah, konstitusi pertama yang menyatukan Muslim, Yahudi, dan suku-suku setempat, mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor, mencontohkan bahwa kekuatan umat bukan pada darah, tapi pada keimanan yang sama. Namun kebencian Quraisy tak berakhir di Makkah. Mereka mengirim pasukan,
dan konflik besar pertama dalam Islam pun pecah, Perang Badar. Dengan hanya 313 orang melawan 1.000 orang, pasukan Islam menang karena Allah bersama mereka. Walaqad nasarakumullahu bi Badri wa antum adillah. Sungguh Allah telah menolong kalian di Badar, padahal kalian lemah. Namun ujian belum berakhir. Datang perang Uhud, ketika sebagian pemanah melanggar perintah dan kemenangan berubah menjadi luka. Hamzah, paman Nabi, gugur. Gigi Rasulullah SAW pecah, namun umat belajar bahwa ketaatan adalah kunci kemenangan. Lalu datang perang Khandaq, di mana 10.000 pasukan Quraisy mengepung Madinah dan kaum muslimin menggali parit besar, taktik yang belum pernah dikenal di Arab. Kemenangan datang kembali karena kesabaran, strategi, dan iman. Di tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah SAW bermaksud melakukan umroh, namun Quraisy mencegah. Lalu terjadi perjanjian Hudaybiyah yang secara kasat mata terlihat merugikan umat Islam. Namun Allah menyebutnya, Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah memberimu kemenangan yang nyata. Karena setelah itu, dakwah Islam menyebar cepat. Satu persatu suku Arab masuk Islam, dan Madinah tumbuh menjadi kekuatan politik dan spiritual. Di Madinah, Islam bukan sekedar ibadah, tetapi menjadi peradaban. Zakat diatur, pasar diatur tanpa riba dan monopoli, hukum keluarga, kriminal, dan sosial mulai diterapkan. Rasulullah SAW menjadi guru, hakim, panglima, pemimpin negara, dan tetap seorang hamba yang sujud di malam hari. Islam tak lagi hanya suara dari gua, tapi kini telah menjadi cahaya yang menerangi jazirah. Hijrah bukan pelarian, tapi langkah menuju peradaban. Madinah bukan sekedar kota, tetapi model masyarakat yang adil, bersatu, dan taat kepada Allah. Delapan tahun berlalu sejak hijrah. Dulu, kaum muslimin keluar dari Makkah terusir dan teraniaya. Kini mereka kembali dengan kehormatan dan kemenangan. Namun, ini bukan kemenangan yang memabukkan, melainkan Fathu Makkah, kemenangan yang dibungkus dengan ampunan. Perjanjian Hudaybiyah yang dibuat antara kaum muslimin dan Quraisy telah membuka pintu damai. Namun Quraisy melalui sekutunya Banu Bakar mengkhianatinya. Mereka menyerang Banu Khuza'ah, sekutu Rasulullah SAW, dalam keadaan tak bersenjata. Berita itu sampai ke Madinah, dan Rasulullah SAW menyusun pasukan 10.000 mujahid berangkat diam-diam menuju Makkah. Pasukan Islam mengepung Makkah dari segala penjuru. Rasulullah SAW melarang peperangan, kecuali jika mereka diserang. Kaum Quraisy panik. Mereka tak mampu menghadapi pasukan sebesar itu. Abu Sufyan, pemimpin Quraisy, akhirnya menyerah. Ia masuk Islam setelah melihat keagungan pasukan dan keindahan akhlak Nabi. Rasulullah SAW memaafkannya dan mengumumkan, barang siapa masuk ke rumah Abu Sufyan, ia aman. Barang siapa masuk ke rumahnya sendiri, ia aman. Barang siapa masuk ke Masjidil Haram, ia aman. Rasulullah SAW masuk ke Makkah dengan menundukkan kepalanya, bukan dengan congkak, tapi dengan syukur. Ia tidak duduk di atas singgasana emas, tidak memamerkan senjata, melainkan sujud kepada Tuhannya. Ia berdiri di hadapan penduduk Makkah yang dahulu menyiksanya, mengusirnya, dan memerangi umatnya, dan berkata, Wahai Quraisy, menurut kalian apa yang akan kulakukan kepada kalian hari ini? Mereka menjawab, engkau saudara kami yang mulia, anak dari saudara kami yang mulia. Lalu beliau SAW berkata, Idhabu fa antum tulaqa, pergilah kalian semua bebas. Inilah puncak keadilan dan kasih sayang, hari pengampunan, bukan pembalasan. Rasulullah SAW masuk ke dalam Ka'bah dan menghancurkan semua berhala di dalamnya. Sambil menunjuk mereka satu persatu dengan tongkatnya, beliau membaca, Ja'al haqq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Kebenaran telah datang dan kebatilan lenyap. Sesungguhnya kebatilan itu pasti lenyap. Ka'bah kembali menjadi rumah tauhid, tempat ibadah hanya untuk Allah, seperti yang diajarkan Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Rasulullah SAW kemudian mengumumkan bahwa tidak boleh ada lagi penyembahan berhala di Jazirah Arab. Delegasi dikirim ke berbagai suku, surat dikirim kepada raja-raja dunia, Romawi, Persia, Mesir,
Abisinia. Islam kini bukan hanya agama, tetapi peradaban yang menyebarkan cahaya dari Makkah ke seluruh penjuru dunia. Kemenangan itu bukan karena jumlah pasukan, bukan karena kekuatan politik, tetapi karena ketaatan, kesabaran, dan kemuliaan akhlak. Fathu Makkah adalah puncak perjalanan kenabian di Jazirah, namun belum akhir dari risalah. Setelah kota dibebaskan, tugas Rasulullah SAW berlanjut, menyempurnakan agama, menyampaikan Al-Quran, dan mempersiapkan umat. Tahun ke-10 Hijriah, setelah 2 dekade menanggung derita dan membawa cahaya, Rasulullah SAW bersiap untuk menunaikan haji pertamanya sejak hijrah. Haji yang berbeda, bukan sekedar perjalanan ibadah, tetapi pertemuan akbar, di mana seluruh umat berkumpul mendengar pesan terakhir dari lisan kenabian. Itulah haji wada, haji perpisahan. Lebih dari 120.000 muslimin datang dari seluruh penjuru jazirah, berkumpul di bawah satu panji, Islam. Di Arafah, di tengah padang luas, Rasulullah SAW berdiri di atas unta dan menyampaikan khutbah terakhirnya. Khutbah yang tak hanya untuk mereka yang hadir, tetapi untuk seluruh umat hingga akhir zaman. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai manusia, dengarkanlah ucapanku. Sungguh aku tidak tahu, barangkali setelah tahun ini aku tidak akan lagi berada di antara kalian di tempat ini." Kemudian beliau mengikrarkan, 1. Kesucian nyawa, harta, dan kehormatan. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian adalah haram atas kalian, sebagaimana haramnya hari ini, di bulan ini, di negeri ini. 2. Penghapusan riba dan dendam jahiliyah. Semua bentuk riba telah aku batalkan, dan darah-darah jahiliyah tidak lagi berlaku. 3. Kesetaraan manusia. Wahai manusia, sesungguhnya Tuhan kalian satu, dan Bapak kalian satu. Tidak ada kelebihan orang Arab atas non-Arab, dan tidak pula non-Arab atas Arab. Tidak pula yang putih atas yang hitam, kecuali dengan takwa. 4. Hak perempuan. Bertakwalah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena mereka adalah amanah di tangan kalian. 5. Menjaga Al-Quran dan Sunnah. Aku tinggalkan pada kalian 2 hal. Jika kalian berpegang teguh padanya, kalian tidak akan sesat, Kitabullah dan Sunnahku. 5. Penyaksian umat. Rasulullah SAW berseru, "Kalian akan ditanya tentang aku, maka apa yang akan kalian katakan?" Mereka menjawab serentak, "Kami bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan risalah, engkau telah menunaikan amanah, dan engkau telah menasihati umat." Maka beliau pun mengangkat tangannya ke langit dan berkata, "Allahumma fashhad, Allahumma fashhad, Allahumma fashhad." Ya Allah, saksikanlah. Di tengah lautan manusia, Rasulullah SAW menanamkan akar-akar peradaban, bahwa agama ini telah sempurna dan tugas kenabian hampir selesai. Lalu turunlah ayat yang menjadi penutup wahyu syariat. "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, telah aku cukupkan nikmatku atas kalian, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Maka menangislah para sahabat, karena mereka tahu jika agama telah sempurna, maka misi kenabian telah mendekati akhir. Beberapa bulan setelah itu, Rasulullah SAW jatuh sakit. Dalam lemah tubuhnya, beliau tetap mengimami umat, hingga akhirnya Abu Bakar menggantikannya untuk pertama kalinya. Di akhir hayatnya, beliau berpesan, "As-salatu as-salah, wa ma malakat aimanukum." Jagalah salat, jagalah hak-hak hamba sahaya. Beliau juga bersabda, "Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai berhala. Ya Allah, pertemukanlah aku dengan Ar-Rafiqul A'la, teman tertinggi." Hari itu, hari Senin 12 Rabiul Awal, di usia 63 tahun, Nabi terakhir menutup matanya. Dunia kehilangan cahaya terbesarnya, namun cahaya itu telah tertanam dalam dada para sahabat dan terus menyinari dunia hingga kini. Haji wada bukan sekedar ibadah terakhir, ia adalah sumpah perpisahan, warisan kenabian kepada umat ini, dan puncak dari seluruh risalah yang pernah turun ke bumi.
Ia telah pergi, namun jejaknya masih terang. Rasulullah SAW wafat, namun risalahnya tak pernah mati. Dari padang pasir yang sunyi, dari gua yang sempit di Jabal Nur, dari kota kecil bernama Madinah, lahirlah peradaban yang mengubah wajah dunia. Warisan pertama dan paling agung adalah Al-Quran, kitab yang diturunkan dalam rentang 23 tahun, dengan firman yang tak pernah berubah, tak pernah tertandingi, dan masih dibaca miliaran manusia hingga hari ini. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami yang menjaganya. Warisan Rasulullah SAW tidak jatuh pada tanah, melainkan tumbuh di dada manusia. Para sahabat, mereka yang pernah lapar bersamanya, menangis di belakangnya, berjuang di sampingnya, mereka adalah penjaga risalah. Abu Bakar, sahabat setia, menggantikan beliau dengan keteguhan. Umar membawa Islam ke Persia dan Romawi. Utsman mengumpulkan mushaf dalam satu bacaan. Ali, cahaya ilmu yang menerangi generasi setelahnya. Mereka tidak mewarisi istana, tidak membawa pedang berdarah, tapi mewarisi amanah wahyu. Kurang dari 100 tahun sejak wafat Rasulullah SAW, Islam telah menyinari Spanyol di barat, India di timur, Afrika Utara di selatan, dan Asia Tengah di utara. Di bawah cahaya wahyu lahirlah ilmu astronomi, kedokteran, filsafat, matematika, dan hukum. Universitas dan perpustakaan terbesar di dunia, semua ini bermula dari wahyu yang turun kepada seorang yatim di gua. Dan hingga hari ini, cahaya itu masih menyala dalam setiap masjid, dalam setiap mushaf, dalam setiap salat yang dilakukan miliaran umat Islam. Setiap kali lidah melafadzkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu adalah pengakuan atas warisan Nabi. Setiap azan yang dikumandangkan, setiap ayat yang dihafalkan, setiap amal soleh yang terinspirasi dari sunnah beliau adalah bukti bahwa risalah ini abadi, bukan sekedar sejarah, tapi arah. Kini, kita yang membaca kisah ini bukan sekedar penonton. Kita adalah bagian dari umat Muhammad SAW, umat yang disebut dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda, aku rindu kepada saudara-saudaraku. Para sahabat bertanya, bukankah kami saudaramu, ya Rasulullah? Beliau menjawab, kalian adalah sahabatku. Adapun saudara-saudaraku adalah mereka yang datang setelahku, yang beriman kepadaku meski tidak pernah melihatku. Dari penciptaan Arsy, dari kisah iblis dan Adam, dari air bah Nuh, dari doa Ibrahim, dari air Zam-Zam, dari sirah para nabi, dari pengembaraan Musa, dari risalah Isa, semuanya berakhir pada satu puncak, penutup kenabian. Dan kini di tangan kitalah warisan itu hidup atau mati. Maka apakah kita akan melanjutkannya? Dengan ini, serial epik dari penciptaan hingga akhir kenabian telah mencapai penutupnya. Namun risalah ini belum berakhir. Ia hanya dititipkan kepada generasi berikutnya. Kitalah yang melanjutkan lembar berikutnya dari sejarah ini. Tamat untuk mereka yang membaca sebagai kisah. Awal untuk mereka yang menjadikannya jalan hidup.